ketika kami menyebut nama Yesus, kuasa setan itu pergi, karena di dalam nama Yesus itu ada kuasa gitu loh. Nggak nyambung Pak, ini kita bahas Bang tentang Dito, intinya jadi si Hendra ini mengatakan bahwa Hendra ini merupakan orang yang selalu membawakan dengan nama Yesus. Dengan nama Yesus. Wah, itu ada data di Biblos, tukang Dito, kasih paham Kang Dito. 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Kalau katanya Yesus dengan kebangkitannya kemudian membinasakan iblis, iblis itu kan harusnya udah nggak ada lagi kan. Tapi San Paulus, 1 Korintus pasal 5 nomor 5, itu dikatakan orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Itu Bang. Pak Hendra coba baca 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Membinasakan itu, iblis itu sudah tidak punya kuasa lagi kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang yang percaya kepada bisa mengalahkan setan. Makanya kalau binasa itu definisinya gimana sih binasa, Pak? Binasa itu ya musnah, udah hilang, udah nggak ada lagi, itu binasa. Oke, binasa itu bisa secara tubuh binasa, tetapi juga bisa secara jiwa. Emang kita iblis binasa. ada tubuhnya Pak, iblis ada jiwanya Pak, gimana sih? Ini iblis Pak, iblis itu diminasakan, otomatis kan udah nggak ada lagi iblis itu kan. Ya, diminasakan kekuasaannya, dia nggak berhak lagi bagi orang yang percaya kepada Kristus. Tapi kalau orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka masih dalam genggaman iblis. Makanya lihatlah perbedaannya ketika orang-orang yang di luar Kristus, cara ngomongnya kasar, suka menghina, suka apa, suka ini macam-macam lah. Tapi kami yang ada dalam Kristus, kami diajarkan untuk saling mengasihi. Ya, jadi poinnya penebusan dosa itu diserahkan kepada iblis, bukan kepada Bapa, kan begitu ya? Kalau itu nggak tahu lah, soalnya pertanyaan juga bingung saya. Ini Pak Hendra pusing, Pak Hendra pusing gimana Bu ya? Kan udah jelas-jelas. Tadi dalilnya di Ibrani 2 nomor 14. Dengan kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Orang-orang Kristen semua percaya penebusan dosa itu karena Yesus disalibkan, mati, dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Jadi poinnya Pak, penebusan dosa itu. Dalam Yohanes dikatakan begini, aku berhak memberikannya, berhak juga mengambilnya. Jadi penebusan dosa itu, Apanya yang dimaksud penebusan dosa itu, ya, yang membuat dosa waris ini adalah iblis, yaitu iblis yang menggoda Adam dan istrinya, kan gitu. Kemudian yang menangkap penebusan dosa ini karena iblis membisiki Yudas, kan gitu. Betul. Kemudian akhirnya Yesus mati di kayu salib, ketemu sama iblis. Nah, dari runtutan ini ternyata dosa waris itu diserahkan kepada iblis, Pak. Karena nggak ada hubungannya sama Bapa di surga. Begitu. dengan kematiannya di kayu salib. Iya, Jadi, karena dia mati toh ketemu sama iblis, perang. Kan gitu. masih ketemu dalam masuk ketemu ini gimana Bang? Coba jelaskan secara langsung atau gimana? Oke, dengan kematiannya ia membinasakan dia. Iya, lewat kematiannya, betul. Lah iya, kalau dia nggak mati, ketemu nggak sama iblis? Membinasakan iblis nggak? Kalau ketemu dan membinasakan. Gimana coba? Kalau Yesus nggak mati di salib, ini bisa membinasakan iblis nggak? Gini, Anda itu kan berangan-angan seandainya Yesus tidak mati di salib. Ya kan, Anda kan cuma berangan-angan aja. Tapi kematian sudah dibuatkan dari perjanjian lama. Kalau nggak salah itu di kitab Yesaya.
Kalau cuma berandai-andai kayak saudara, ini bingung juga saya menjawabnya. Bukan berandai-andai Pak, dalilnya di Ibrani 2 nomor 14. Ya, biar Anda berandai-andai seandainya Yesus tidak disalib. Kan tidak mungkin ketemu sama iblis, membinasakan iblis. Kalau itu saya nggak bisa jawab, Anda kan berandai-andai juga. Bukan, Ibrani 2 nomor 14, makanya baca, Bible itu dibaca Pak, Bible-nya Pak dibaca. Ibrani 2 nomor 14 Pak dibaca Pak Hendra. Jangan nanti saya dikira asumsi. Jangan dibaca. Seandainya kok Ya karena sudah kita baca ya, dengan kematiannya ia membinasakan iblis. ya, jangan lagi berandai-andai seandainya Yesus tidak mati, kan sudah Ya kan di situ tulisannya kematiannya. Iya, Dengan lewat kematiannya. Kalau tidak dengan kematiannya, dia tidak membinasakan iblis. Kan begitu Pak. Dia Ya kan? telah mengalahkan maut. Iya, makanya maut itu yang berkuasa siapa Pak? Maut itu ya iblis. Iblis. Tapi sudah dikalahkan oleh darah Kristus di atas salib. Nah, jadi kematian Yesus itu, ketemu nggak sama iblis? Kalau nggak ketemu, ya nggak binasa iblis Pak. Supaya bosnya nggak banyak cakap, ya silakan Akiberi. Berangan-angan di alam roh. Ya, saya nggak bisa berangan-angan. Apakah mereka ketemu? Begini ya, pantesan Pak Hendra ya, pantesan Ahiperi sama Kang Dito ini keluar dari kekristenan. Ternyata banyak iblis, ngeri. Lanjut. Loh, kalau orang Kristen, bukan tahu ya, kalau orang Kristen, iblis itu takut. Yesus saja Orang yang percaya ya, orang yang percaya sama Yesus, iblis itu takut. Karena di dalam orang Kristen itu ada kuasa. takut lah, iblis ketemu iblis takut. Yesus saya dicobain iblis kok, gimana sih Bang? Bentar kalau gitu izin. Ampun. Makanya orang kalau dengan nama Yesus gemetar, takut dia. Karena dalam nama itu ada kuasa gitu loh. Ya Kang Hasan, aya naon Kang Hasan? Mules. Enggak, gini Kang Dito. Kok Tuhannya Oten kok lemah amat lawan iblis, harus turun dulu. Maksudnya harus mati dulu gitu. Hah, harus mati dulu. Kalau nggak mati nggak ketemu sama iblis, kan dosanya kan ditebus sama Yesus kan. Lemah gitu loh Kang Dito. Ya nggak tahu lah, tanya sama Pak Hendra lah, Pak Hendra yang Oten sini. Di Oke mana? lawan. Nanti kita lanjut ya, aku mau kerja Bang ya. Kok selemah itu gitu loh. Aduh. Oke Pak Hendra. dia kerja, dia udah nyampe kantor ya kayaknya. Oke, nanti mampir ya ke komalnya Buya. Udah di follow belum ini akunnya Buya yang baru? Nanti lah kan Dito ya, nanti lah aku follow Bang ya. Itu Abuya Strong, bukan Kang Dito. Oh iya oke. Mau kerja sudah ini Bang ya. Ya, Pak Oke, Hendra. lanjut. Siap. Jadi dogma warisan dosa itu kalau disederhanakan, ya kalau Yesus nggak mati nggak ketebus lah dosanya. Kan gitu. Izin, ada tamu dulu, izin. Aduh, ngorok. Ini malah tidur. Bobot nih. Bobok. Udah, Kang Hasan, udah, kasihan Pak. Bobok dia bobok. Yang Siapa itu tadi?
Aduh ya Allah. Apa yang chat kali? Dengerin kekocakan. Nah, Star. itu ya. Pagi Pak Genstar. Woi. Pak Genstar, monitor Pak Genstar. Tidur ya. Panas tar. Tidur. Gimana ceritanya kok tidur naik? Aduh. Ini ada Pak Nugroho, Pak Nugroho. Pagi Pak Nugroho, pagi. Pagi Kang Dito. Pagi. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah. Gimana Pak Nugroho? Woi, Bang Abuya kok ganti? Makanya aku bingung. Oh, Bang Abuya ganti lagi fotonya. 3 akun saya berserak. Pak Nugroho saya pernah. Oh, Pak Nugroho, saya pernah gak marah sama Pak Nugroho? Enggak kan? Aku masih di Jambi Bang Abuya. Jadi Oh, kemarin iya belum balik. Jadi mungkin hari Minggu lah baru balik. Ini baru mau sarapan kan. Nah itu. Baru mau sahur. Oh, Tuh. wis ketemuan sama Kang Erwin. Sudah. Jadi Kebetulan dia ada kerjaan di dekat di kota Jambi kan, kemarin ketemuan ini kan. Tadi malam tuh rencana aku ajak buka bersama kan sama teman-teman di sini. Ternyata sudah balik ke Bungo. 6 jam kan Kang Dito dari Jambi ke Bungo tuh. oh iya, Agak jauh. jauh. Apa yang dibahas nih Kang Dito? Nggak tahu lah, tadi itu mengenai penebusan dosa. Penebusan dosa. Nah, dalil penebusan dosa itu kan ada di 2 Ibrani 2 nomor 14. Coba dibaca dulu Pak Nugroho. Pagi-pagi baca Bible itu sambil ngerokok, ngopi, udut gitu kan. Nah, itu kan. Aku nggak bawa Bible kan. Aku kan jalan. Nggak bawa. Oh, iya. Lanjut aja. Oh iya sebentar Bang Dito, Kang Abuya, ya kan. Semenjak saya ikut ikut di Komal Islam nih, waduh, DM yang banyak. DM saya orang Kristen. Kristen semua. Wah, ada. Yang dari Katolik banyak. Yang DM. Katolik nggak ada kayaknya ya, Kristen banyak. Tuh. Prosetan. Apalagi DP ku kan di masjid gitu, wah sudah panjang lah. Maksudnya prosetan apa yang mana nih? Apalagi kalau tahu aku bersohiban sama Bang Abuya, waduh. Tapi ya rata-rata mereka kan nggak kenal. Kalau kenal ya nggak mana berani. Bahaya itu Pak Nugroho. Karena kan saya sekarang berpikir begini Pak Nugroho. Ternyata saya ini bukan hanya ternak oten, tetapi saya sekarang harus ternak akun juga. Ternak akun perlu itu karena aduh bersera 2 hari 3 akun habis loh Pak Nugroho, ngeri kan? Bang. Memang bener ya Berapa hari? kalau buat akun di kan itu kalau buat akun di luar negeri itu kita nganu ya jarang kena ban ya kalau kita. Jarang Susah ya? tapi susah. Jarang tapi susah. Pak, betul. Jarang di ban tapi susah. Punya aku itu akun luar negeri juga, ini akun Singapura. Ayo Oh, JP. iya. Iya. Ya. Ya udah ambil aja Abuya itu Abuya. Saya Yang akun mute, Singapura naik semua. aja. Emang akun luar negeri itu kuat atau gimana atau beda atau sama sih? Ya gimana sih Bang Kayaknya Abuya? sih, kayaknya agak Kuat. kuat Nggak, aku kayaknya. pakai akun yang luar negeri yang sahabat nanti selebes. Oh, iya. Iya, sudah Bu ya. Ini Pak Jonas, ada Pak Jonas. Pak Jonas tapping marah-marah sama Pak Nugroho. Ini Pak jangan. Jones asli ya. Ini Protestan kan Pak Jones asli. Soalnya ada Pak Jones KW. Iya, yang sering merasakan itu Pak Jonas yang KW itu. Cuma teman saya ini. Dia cloning, dia pakai profil saya. Cedil, apa kabar Cedil? Bang Jones, Ya, gimana ini? Mentang-mentang Baik. sudah ada yang
lupa sama aku. Pantas ada Bunda Ceni rupanya. Jones jelalatan lo, lanjut. Iya tadi itu. Marah enggak? Buat account lagi itu satu HP bisa ya? Bisa buat 2, 3 gitu ya? Bisa ya? Bisa. Tanya aja. Bisa, masih Oh, nggak 5, tahu bisa 5. Sampai Nggak tahu soalnya 8, ya. sampai 8. Nggak tahu saya. Ya udah Pak Jonas, ini silakan ditanggapin. Pak Nugroho ini kan menurut Pak Jonas tadi di tappingan, nggak tahu lah saya. Silakan supaya Begini. to be gentle Ya, gitu Kang ya. Dito. Siap, Ya, lanjut. jadi Kang Dito, kita berteman bersilaturahmi itu wajib karena kita makhluk sosial, tidak masalah. Yang penting kita menerangkan Ingat iman Pak Jones, Kristen. saya ingatkan dulu di awal Pak Jones, di sini tidak ada perpuluhan, tidak ada persembahan kasih. Tolong jangan berkhotbah. Lanjut. Orang menjelaskan langsung dipotong, itu susahnya di ruang-ruang muslim. Itu Ya, saja, Pak. silakan. gini Pak Jones. Nggak Pak ada Jones. adabnya di ruang muslim itu, Pak nggak ada adabnya Jones, begitu. sabar Pak Jones, sabar. Nah, kalau udah kayak begini, kalau dibilangin baru sabar. Kamu motong padahal. Iya kok Pak Jones, hilangkan dulu perasaan Kamu gadisnya. muslim, gembel kau. Sabar. Lanjut Masa Pak orang Jones, menjelaskan kok. lanjut Pak Jones, sabar, lanjut. Kan bagus saya bilang. Saya bilang kita boleh bersilaturahmi dengan siapapun, tidak masalah. Bagus bahkan harus wajib. Cuman yang penting kamu bawa iman Kristen kamu, kalau kamu Kristen dengan benar menjelaskan ke mereka. Itu aja tuntutan, bukan tuntutan, Wah. itu pertanggungjawaban kamu secara Nah, iman. Pak Nugroho, dengarkan tuh Pak Nugroho tuh kan dimarahin sama Pak itu, Jones. siap. Saya berteman Siap. dengan Cenil, Siap. dengan Kang Dito berteman, Siap. dengan teman-teman API berteman. Tapi saya jelaskan iman Kristen saya dengan baik dan benar, seturut pertanggungjawaban saya. Apa yang diajarkan dalam Alkitab itu saya terangkan. Bukan berarti kamu mau berteman dengan Islam, nggak boleh. Terus kita ngiri, ngapain ngiri? Ada-ada aja kamu, otak kamu. Nggak ada tuh Kristen Protestan, saya Protestan. Aduh, dimarahin Nggak ada Pak. seperti itu. Pak Nugroho. Aduh, lanjut Pak Nugroho. Kacau kamu Nugroho. Enggak, Pak Jones. Jangan begitulah, jangan bawa kekristenan Saya yang padahal- enggak lah. Kamu Padahal saya gila-gila makan orang- nggak ikut Pak yang Jones, nggak bagus. makan nggak ikut Pak Jones kena marah juga. Apalagi aku makannya ikut Pak Jones. Kamu suka narasi liar, kamu mencari pendukung Islam-Islam di sini, bohong kamu. Ngeri ya, kan gitu ya. Ngeri ya. Yang ngeri lah, kalau Tapi- kamu, Aneh, Pak Jones, kamu tuh nggak bahasanya. bawa Iya. iman Kristen yang betul. Yang penting kamu jelasin aja iman Kristen Pak kamu yang Jones, saya benar. tengahi begini ya. Ini kan room Kang Dito. Oh, ini room Muslim, room Kang Ngopi Dito. ngopi dulu Pak Jones. Begini, Ngopi dulu, santai. kalau Pak Jones ingin sedikit mungkin berdiskusi sama Pak Nugroho, silahkan, tapi tetap kondusif dan jangan mengeluarkan kata-kata kotor. Iwan Nggak Pila ada di yang bawah, kata-kata jangan kotor, lupa gembel. sambil di tap dan bantu follow akun saya ya. Ini akun Yang kotor tuh keempat saya, hatinya, akun kalau baru kata ya. Yesus itu yang kotor Tap tuh layar, hatinya. tap layar. Lanjut Pak Jones, yang penting kondusif, oten, PS oten, lanjut. Pak Jones. Ada, saya nggak akan ladeni dia. Bang Cuman saya mau lihat dia. Terus Apa yang yang dia benar kayak gimana, Pak Jones? Iman teman Muslim bertanya kepada dia tentang iman Kristen. Saya mau lihat dia. Ya Pak Jones Jangan jelaskan ngaco aja. di grup Islam menjelek-jelekan Kristen. Ngawur kamu. Oh, Pak Yunes. Besok aku ikut kerja Pak Yunes, boleh enggak? Ya, Biar kalau Pak Yunes marah aku diem. Soalnya kan aku ikut makan Pak Yunes. Saya bilang ya, saya turun dulu host. Ini saya nggak ada mute-nya di sini. Saya turun dulu aja. Saya mau dengar dia mau dicerita apa di atas ini tentang iman Kristen. Waduh. Oke Pak Jones. Jangan ngawur kamu. Ini ya Pak Jones. Ngeri ya, Kamu ngeri saya ya. bawa ke teman-teman Kristen saya di sana ya. Saya kasih tahu kamu ngaco, kamu bawa-bawa Kristen di tempat Muslim. Gini Pak Jones, maaf ya. Ini Pak Nugroho dari Katolik. Lah Jadi iya. kalau Katolik dengan itu kan Kristen Protestan, itu. ya kalau dengan Protestan mungkin beda pandangan. Dari Wah, ada sejarah yang pun beda, memang apa begitu. yang beda? Oke. Satu kita Yesus Kristus. Oke. Nah, siap. jangan kan gitu. Lah dalam katekismus di luar Katolik sesat loh. Kang Dito, Dalam coba kita katekismus. tanya dulu Kang Dito. Ini Panugroho, bentar, bentar. Panugroho, oke. Protestan Santai. dan Katolik sama atau beda Panugroho? Protestan dan Sama Katolik sama nggak Sama. Panugroho? Emang Pak Jones di bawah Paus ya? Ya, sakramen Kalau yang masalah berbeda. Yesus tuh sakramen beda. Emang Pak Yohanes di bawah Paus? Menuhankan Paus nggak?
Itu kan organisasi, Pak. Pak Yohanes menuhankan paus nggak? Bisa nggak kalau orang Katolik tuh nikah, kalau mau nikah tanpa persetujuan Vatikan, bisa nggak? Ya itu urusan Katolik lah, kita nggak ikut campur. Sudah lah kan, Kang Dito, aku pernah nggak jelek-jelekin Kristen, Kang Dito? Oh enggak. Aku cuma ngomong setelah debat ini, setelah diskusi saya banyak di DM Kristen. Nah itu aku cuma ngomong gitu nggak kira-kira? Pernah nggak? Iya, cuman gitu selama aja. debat ini? Ya kan? Karena DP ku di masjid segala macem, ya kan? Pernah nggak aku jelekin Kristen, Kang Dito? Pernah nggak? Enggak pernah. Nah, Bang Abuya pernah nggak aku jelekin Kristen? Enggak. Nah, Ya sudah, Tapi kamu kenapa lanjut Pak lah. Jones tadi bernarasi? Coba Pak Jones, apa Anda kan tadi ini langsung naik, Tendensi yang nggak langsung bagus. Seakan-akan dia DM itu pasti kan teman-teman Kristen nge-DM itu ada sesuatu yang salah. bukan, Kalau Bang, misalnya DM tuh karena akan DM. dikira Pasti saya kamu ini bawa- bukan Katolik, Pak Pak Bro, Jones. saya luruskan Jangan sedikit, antara saya tengahi. Katolik, Bentar, Protestan. Pak Jones, saya tengahi. Kan gini, kita mengetahui semuanya bahwa Protestan ini pecahan dari Katolik. Dan orang Katolik mengatakan bahwa Pak Nugroho kabur. Kagak jelas Pak Nugroho. Pak Jones kabur. Nggak jelas. Bang Nugroho, benar nggak dalam katekismus mengatakan di luar Katolik itu sesat, benar nggak? Saya kurang tahu tuh Bang kalau di luar itu. Iya, betul, Intinya- betul. Di katekismus itu. Jadi di luar Katolik itu tidak selamat. Gitu. Iya, nggak selamat. Tidak ada keselamatan. Samain. Pertama sakramen beda, kitabnya beda. Intinya Protestan pernah Katolik, Katolik nggak pernah Protestan. Gitu. Pada mulanya awalnya dari 1 Petrus, Paus. Dan pertentangan itu muncul di Paus Leo ke-10. Katolik luar Kristen. Naiklah Bang Billy tuh sama Bang Nugroho itu coba. Iya, Katolik itu di luar kekristenan karena di KTP pun kan dibedakan. KTP Katolik, orang Katolik itu tidak mau KTP-nya ditulis Kristen. Nah, itu. Kalau Pak Prabowo ngomong gini, Kang Dito, sorry ye, gitu. Ya, selamat pagi, bro. semua. Pagi, torang basudara. Gimana kabar kalian? Lakam saudara. Masya Allah, mantap. Di dalam keimanan tidak bisa bersaudara. Di luar keimanan berbangsa kita bersaudara. Jadi memang kita nggak butuh pengakuan Katolik untuk dalam kekristenan, karena Katolik itu bukanlah Tuhan. Gitu. Nah memang kalau kita lihat Iya, Katolik oke. ini memang di luar narasi Alkitab. Iya, karena liturgi, karena Silakan, liturgi, Bang Nugroho. betul. Ya. Ya, Karena kan? mereka lebih meninggikan perkataan manusia daripada firman yang kita percayai. Iya betul. Iya betul. Betul. Makanya Betul, Bang Billy. jangan heran kalau sedikit-sedikit mualaf itu dari Katolik. Paling banyak, memang paling banyak. Malah Memang bagus paling loh, banyak. Bang. Malah bagus loh, Bang. Malah bagus loh, Bang. Kalau orang Katolik dikit-dikit mualaf. Jadi kan probabilitasnya kita lebih banyak masuk surga lah. Semakin dikit, pembaginya kan dikit. Malah bagus. Ya kan? Malah bagus kan? Gak apa-apa. Iya. Sebentar. Berarti kan dari Nanti situ saya- kita bisa nanti nilai. Dari jawaban Anda menandakan bahwa surganya Katolik itu small alias kecil. Makanya Kalau perlu untuk penguatan, kecil pengurangan. besarnya belum lihat, Bang. Soalnya sertifikatnya belum aku pegang sih. Wah, gimana? Nanti kalau udah dipegang aku cek berapa luasnya. Persoalannya kau bilang kan pengurangan. Pengurangan itu menandakan bahwa Tuhan tidak beserta dengan Katolik. Itu. Oh ya nggak apa-apa. Betul. Nggak apa-apa juga. Nggak Bang masalah. Nugroho betul-betul Santai. aja. Santai. Nggak berserta Katolik juga nggak apa-apa, Bang. Betul. Santai. Karena memang Betul, nggak Katolik apa-apa. itu di luar Alkitabiah. Memang. Betul. Memang. Dan banyak Protestan yang tertipu dengan ajaran Katolik, benar nggak?
salah sendiri mau ketipu. Betul. Yang nyuruh ikut ketipu siapa? Salah sendiri. Jadi Salah memang sendiri. memang betul. Jadi kalau saya lihat ya, ajaran contohnya ajaran Tritunggal kan itu milik Katolik, betul kan? Betul. Nah, Betul. dipakailah sama si Protestan yang botol. Sama Protestan yang botol. Kayak yang dibawa ini. Nah. Baru mereka yang mau mengatur Katolik. Kan lucu. Betul nggak Pak Nugroho? Betul. Tapi Kalau mereka- kalau bisa gini bang kalau bisa kan, janganlah kita ngomong botol-botol, kasihan lah. Dia juga belum tentu kita lebih pintar daripada dia, ya kan? Betul. Botol-botol gitu lah. Tapi kalau lihat persentase, kalau Mantap mereka jawabannya. masih memakai jubah atau celananya Katolik Tritunggal, harusnya tahu diri, baliklah ke Katolik. Benar nggak Pak Nugroho? Jangan kebanyakan, nggak usah. Pak Nugroho, jangan kau pelit-pelit Biar, banget Pak. Pak Nugroho. Dari tadi jangan pelit banget. Jangan, biarlah mereka Kristen, biarin untuk hiburan bang, biarin. Mantap Pak Nugroho. Soalnya Ini nggak nanti mau- bang, soalnya nanti kalau pamannya semua pindah Katolik, Kang Tito nggak ada semangat diskusinya. Soalnya sama Katolik kan nggak semangat. Kalau ada Ya Kristen kan- kan agaklah semangat. Ya kan garisnya memang begitu, Bill. Katolik banyak yang mualaf. Nah, orang yang Ya. tidak mau mualaf tetap dia berusaha di Kristen ngerecokin oneness. Jadi supaya jadi sampahnya oneness dia di situ. Ya, Kan coba gitu. Pak Nugroho. Saya mau tanya dulu pendapat Anda ini. Ya, Banyak yang Protestan ini ya di luar Katolik ya. Mereka ini kan memakai ajaran Katolik, tapi saya lihat ini banyak yang merendahkan Katolik dari Protestan ini. Banyak. Yaitu Nah, menurut DM-nya Anda itu. mereka ini masih sehat atau tidak? Oh dia merendahkan Katolik ya. Ya, Nah, barang siapa direndahkan dia akan ditinggikan, Pak. Jadi santai aja. mantap. Mantap. Nah, Itu yang DM itu. yang DM Pak Nugroho itu Kristen Tritunggal semua kah atau dari Katolik aja? Pak Nugroho. Ya, Kristen Katolik manalah ngurusi kayak gini. Oh. Jadi Karena semua itu bang, Protestan. DP ku kan di masjid tuh. DP ku kan di masjid. Dikira aku nyamar, dikira aku bukan Katolik, bukan. Padahal yang nyamar kan Protestan yang Tritunggal yang biasa nyamar. Bener nggak, Bil? Mereka bilang Katolik menyembah patung. Padahal itu kan ajaran bapak-bapak gereja. Tritunggal mereka akui adalah ajaran bapak-bapak gereja. Tapi nggak mau menyembah, nggak mau ada patung di gereja mereka. Kan munafik mereka ini. Nah. Abu-abu tuh. Kadang nyamar jadi orang Muslim itu paling sering tuh. Kalau lagi diskusi, Bil. Jadi Yesus itu Tuhan bukan? Tuhan. Yang disalib manusia apa Tuhan? Itu kemanusiaannya. Loh, jadi Tuhannya di mana? Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Yesus Bapa itu sendiri. Bukan, Yesus Allah. Nah itu kan kucluk namanya, Bil ya. Abu-abu itu. Jadi kalau di dalam ajaran Katolik ya Pak Nugroho ya, bahwa Tuhan Yesus itu Iya. adalah ciptaan, betul nggak? Apa, Bang? Dalam ajaran Katolik Tuhan Yesus itu kan ciptaan. Ya memang. Kan dari Nah. Allah Bapa. Betul. Jadi Cuma ciptaan gini kan? Kang Tito. Gini mungkin, kalau Kristen-Kristen yang menyamar itu memang dia tugasnya Kristen bagian intelijen, undercover. Wah, underground. Bagian undercover. Berarti memang harus ada gitu, ya kan? Itu intelijen. Nah. Atau mungkin dia dulu mau masuk BIN nggak keterima, jadi model kayak gitu. Jadi kalau kan Katolik jelas ya ciptaan. Tapi ada yang pakai ajaran Tritunggal menolak kalau Tuhan Yesus itu ciptaan. Bapak gereja yang mana lagi yang guru mereka ini? Bingung saya.
Gabungan satanik kali, Bil. Bang Billy ini Kristen apa Katolik apa Muslim? Saya Kristen yang Jesus only. percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, bukan salah satu. Nah, kan kalau Tritunggal kan mengakui satu Tuhan 3 oknum, itu sah. Oknum, Ya, sah, ya. ada pengakuan. Tetapi bertolak belakang dengan keimanan saya. Saya nggak terima. Tapi daripada saya suam-suam kuku, ya abu-abu, ya kan seharusnya kalau saya memakai ajaran Tritunggal ya saya balik lagi lah ke Katolik. Ngapain saya abu-abu? Benar nggak, Pak? Ya, kalau abu-abu nanti kasihan Bang Billy. Kalau abu-abu kasihan malaikatnya, bingung nyatetnya. Iya. Nggak jelas kan, bingung dia nanti malaikatnya bingung. Di dalam ajaran kami hajar mereka Protestan mau lari ke Katolik, mereka tidak sejalan dengan Katolik. Mau kemana mereka ini? Kiri kanan dihajar. Jadi kalau saya buka Komal ya Pak Nugroho ya. Ya kalau Katolik saya sudah mengerti lah, tapi Protestan ini kasihan. Mau menangis mereka sampai pendeta-pendeta mereka itu kebingungan angkat topi. Mau menangis dan mereka begitu. Makanya selama si diskusi itu saya nggak pernah jelekin Kristen loh. Tanya Kang Tito tuh, mana pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Jangankan Kristen, jangankan Muslim nggak pernah. Malah kalau disuruh tanya Al-Quran aku nggak lah, itu bukan kapasitas saya. Nah, itu saya ngomong gitu. Nah, Pak Nugroho, yang lucunya Pak Nugroho, mereka selain Katolikan itu bidat. Nah, lucunya mereka membidatkan saya, sedangkan mereka lagi masih memikul baju bidat. Kan lucu ini Pak Nugroho. Masa bidat? Seru ya. Loh, memang Protestan itu tidak bidat di mata Tritunggal. Ini Pak Nugroho. Iya, betul. Sudah membidatkan orang lagi. Parah ini. Memang. Ya, saya rasa mereka ini yang lagi minum kopi ini sudah tumpah semua kopi mereka. Sudah jadi puasa semua mereka. Sudah puasa mereka ini. Jadi kan Dito, saya harap Anda jangan terlalu keras. Pelan-pelan, satu persatu, ya akan sahadat. Kulihat itu tadi malam ada lagi itu dari Tritunggal ya. Nasrani Yang mana nih? mau pilih Nasrani. Itu Nasrani itu. Nasrani. Iya. Tritunggal itu. Ebionet. Ya sama itu aliran mereka itu. Iya. Makanya kan kemarin Bang Kang Tito yang Lilian tuh kan pernah tanya sama saya di DM tuh. Kalau Katolik gimana Pak? Aku langsung jawab, nggak usah lah masuk Katolik, ribet. Mending kamu masuk Islam, lebih jelas, nggak ribet. Nah, aku ngomong gitu. Tanyalah, ada DM-nya tuh. Ini kan, kenapa? Kita kan Katolik, coba Kang Tito kan mantan Katolik. Kalau ada orang pastor, saya mau jadi Katolik, nggak akan dia ngomong puji Tuhan, haleluya, nggak akan. Ya kamu ke administrasi sana, lengkapi syaratmu. Itu toh sudah tinggal pergi. Bisa dibuktikan. Bulat. Iya kan? Iya. Nggak terus haleluya puji Tuhan, kamu sudah ikut Tuhan Yesus, nggak akan kayak gitu, pastor. Suruh ke Ya kan, admin. ya kan di Protestan itu kan disederhanakan karena itu hierarki itu yang dianggap birokrasi yang terlalu. Oh ini harus paus ikut. Dan itu. Ya bro. Dan itu Ya, bro. coba ditarik dulu si Jones, jangan-jangan dia udah nggak bernapas, coba ditarik lagi. Enggak, beliau memang kadang ini apa Ribut sama suka abang. emosi. Nanti ribut sama Bang Billy nanti. Ya kalau ribut itu mending di komalnya Bro Billy sama teman-teman aja. Bang Kita Billy. kita cuma lihat Bro, aja. ribut nanti coba aja kalau nggak percaya. Naikkan nanti Kita kan ribut. cari ilmu. Kita kan cari ilmu di sini, Persoalannya- bukan mau ribut. Betul.
persoalannya orang bodoh itu gampang emosi. Coba naikin si bodoh itu kalau nggak emosi. Enggak, janganlah. Itu udah ke individual itu. Masih di bawah Bang Jones. Coba dinaikin Bang Jones. Kita lihat dia pintar atau dia bodoh. Kalau dia bodoh kan marah-marah. Coba dinaikin si Jones. Siapa tahu dia sudah pintar, nggak Baru- marah-marah. Gini, Bro Billy, kan kami ini baru memulai start dari jam 4:30 tadi itu sudah imsak. Jadi jangan nanti kami itu dianggap mengadu, nggak berpahala nanti puasa kami, ya nggak? Jadi begini di sini. kan Dito. Ya. Jadi begini. Orang Kristen kan ini adalah orang cerdas. Kata mengadu domba itu hanya kepada anak-anak pertama. Dan yang kedua kepada orang yang tidak berpikir. Itu untuk kata adu domba ya. Nah kalau kan Dito naikin begitu, ada orang berpaham begitu, itu cuma dua. Kalau tidak berpikiran anak-anak berarti dia masih sakit jiwa. Itu aja. Nah, ini nih Bunda Lydia. Triton nih Bunda Lydia. Sampai saya dijambak ya. Jadi saya tidak tahu apa yang mau saya katakan. Ini Triton nih Bang Bil, hajar aja. Ya saya Tritunggal, kenapa? Saya tidak Ibu, akan mencaci maki. Dengar dulu, Ibu saya tidak Tritunggal akan mana Bu? Bu. karena pilihan agama atau apa namanya denom atau Bu. pribadi yang Bu tidak Linda. bisa kita gugat ya. Jadi saya Bu itu Linda. tidak akan ikut campur baik itu ini itu Katolik Protestan. Saya hanya dijambak dan saya mengatakan bahwa saya itu harus taat kepada apa yang saya peluk sekarang, apa yang saya imani sekarang. Jadi saya itu tidak mau mengganggu iman orang lain, baik itu Katolik. Ya, Ibu Bunda lebih baik menyimak saja. Di sini ada Pak Saya Airo. turunkan aja karena saya dijambak. Jangan dulu Bunda. Saya enggak mau, saya turun aja. Jangan Sampai dipaksa, dulu, Bro Bil, jangan dipaksa, Bro Bil gak mau. Dia jangan dipaksa. Maksud saya hormati dulu kepada Bang Nugroho sama Pak Nugroho yang punya Tritunggal. Ya, Bang Airon di Hormati. Tritunggal, Bang Airon Tritunggal, lanjut, Bang Airon Tritunggal. Teman, sambil di tap-tap jangan lupa ini Abuya Strong akun ke 100 di follow. Habis akun gua terserah. Akun gua berungkat semua tiga-tiganya kena tombak, saudara. Di follow semuanya narasumber muslim follow. Lanjut Pak Airon. Makanya berdiskusi itu yang baik biar tidak ditombak. Lanjut, Bil, lanjut. Jadi Bang Airon ini apa? Tritunggal juga? Ya, Tritunggal ya Bang Bil. Katolik atau Protestan? saya Protestan Bang. Oh, Artinya Kristen Bang. hormat dulu yang punya Tritunggal di bawah Pak Nugroho. Salve Pak Nugroho. Salve dulu. Salve. Kalau saya nggak cuma tri, banyak Bang. Lebih dari tri kita. Coba salve dulu lah yang masa yang punya Salve. Tritunggal nggak dihormati Bang Imron, Ya. Pak Iron. Hormati dulu. Ya Bang. Salam sehat Bang, salam sehat. Iya, bagus. Kan enak kita di sini diskusi. Ya. Yang punya Tritunggal ada di bawah, hormatlah, angkat topi. Bagaimana Pak Iron? Jangan-jangan Bang Airon nggak tahu nih kalau yang punya Tritunggal sebenarnya Katolik itu gimana tuh? Mau siapa yang punya, kalau memang percaya Yesus adalah Tuhannya, sama. Loh, ini sudah mengambil nggak tahu siapa yang punya ini. Mana Bahaya ada ini. sama Bang Iron. Dalam katekismus itu di luar Katolik itu nggak diselamatkan. Gimana sih? Ya, mau siapapun dia tapi percaya Yesus adalah Tuhannya, sama.
Oke, Bro Bill, jadi menurut dia sama gimana sih? Inilah abu-abu itu macam mana ini? Kalau di dalamnya ada perbedaan, tapi Sang Halik adalah Yesus ya sama, Bang. Ya udah, coba supaya nanti Bro Billy bisa ini benar-benar sama nggak sih Yesus itu Tuhan? Aku tanya sama Bang Iron. Bang Iron, kalau Yesus Ya. itu Allah, Yesus itu Bapak itu sendiri bukan? Yesus adalah firman Allah. Firman adalah Allah. Jadi Yesus itu Allah Ya. atau bukan? Ya kalau firman dari Allah ya berarti Allah sendiri. Ah, udah baptis selam dulu. Bro Billy, ambil angkat dulu deh. Sudah baptis, Bang. Kalau baptis percik, Saya itu baptisan iblis, Bang. Tapi kalau Ya, baptis selam, nah itu baptis yang bener tuh. Ini Iya, nggak tahu kalau ini. Bro Billy ini kalau udah ngakuin. dibaptis dengan nama iblis ya boleh. Tapi kalau Bukan. dengan nama Yesus ya Bukan, Bang. siapa Bukan, yang Bang. memelarangnya? Maksud saya, Bang, Abang tadi meyakini bahwa Yesus itu Allah. Yesus itu Bapak itu sendiri. Ya udah, tinggal apa lagi? Anda udah bukan Tritunggal lagi, Bang. Ya menurut Abang ya Kang Lito, fine-fine Kang aja. Lito, Ya, Sah-sah coba Kang aja. Lito kan kata dia Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Berarti yang mati di kayu salib itu Bapak Bang Iron ya? wah ini Saya makin kan ribet sudah ini. mengatakan, Bang. Ini fair. Yang abu-abu dulu kita selesaikan dulu semua. Yang abu-abu dulu biar jadi satu. Sekalipun kalian kerjasama, mau ditanyakan saya menjawabnya. Iya, poinnya begini, Nggak Bang. susah sih. Dalam Cuma Protestan pemikiran itu, Anda yang agak susah. Iya, ini kan kita diskusi edukasi ini ya. Iya, Banyak orang yang nggak betul. tahu gitu kan. Ya, Nah, Bang Iron tadi mengatakan Yesus itu Tuhan. Kan begitu. Yang membedakan dengan saudara kita Billy, kalau Billy meyakini Yesus itu Tuhan, baik yang mati di kayu salib itu juga Tuhan. Karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya. Memberitakan kematian Tuhan. Nah, itu ada dalilnya. Kolose 2 nomor 9. Jelas ada dalilnya. Manusia itu kepenuhan keilahian. Ah, tuh. Cuma kalau abang masih tidak mengetahui nih, ternyata Yesus itu setengah manusia setengah Tuhan. Nah ini yang nggak bener nih. Ini macam mana gitu loh. Jadi keyakinan abang Yesus ini manusia apa Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan, ya Yesus Bapak itu sendiri. Silakan pilih. Kalau Yesus menurut abang itu manusia, Anda tinggal nanti satu-satunya Tuhan itu siapa? Kalau Anda mengatakan satu-satunya Tuhan itu adalah Allah, ya udah siap-siap syahadat kita gitu loh. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu Bapak itu sendiri, silakan ikut nanti di kerangkeng sama Bro Billy. Kan gitu, aku izin turun ya. Mau ke lokasi soalnya jam 8:30 ya. Izin turun ya. Siap, Bang. Oke, Bang. Ya. Terima kasih semuanya, Siap. Bang Abuya, Oke. makasih, Kang Dito, makasih semuanya. Siap, Oke. siap, mangga. Ya langsung aja di finishing dulu Bro Billy itu. Ya, ya. Bang Iron mau syahadat hari ini? Bang Iron, ya. bagaimana? Mau syahadat ini udah mulai syahadat? Nggak perlu, Bang, karena saya menyembah Allah yang saya Begini, kenal. Bro Bill, jangan disuruh syahadat. Orang masuk Islam itu syaratnya agak berat, Bro Bill. Harus berakal dulu. Harus berakal. Kalau belum berakal kagak boleh, dilarang masuk Islam, Bro Bill. Takutnya kalau ngadi Bang, aja. takutnya kalau saya masuk Islam, istri saya jadi 6, Bang. Oke, saya tanya dulu Ya. menurut Anda ya, Pak. Ya. Jadi Ya. nama Bapak itu siapa nama Bapak itu? Nama Bapa, Iya. kalau di dalam Alkitab nama Bapa itu belum, nama sesembahan yang kami kenal itu belum ada nama, Bang. Bang Iron, maaf Yang saya disebut potong. Yahweh itu, Bang Bang. Iron, Itu- maaf. Jangan bilang Alkitab, dibiasakan ya, Biblos, Bible.
Enak terdengarnya, enak. Lanjut. Kagak enak. Oke. Nah, lanjut. Jadi Ron, bagaimana Ron? Bapak itu siapa? Mute dulu Bang. Bapa itu adalah Yahweh, Allah kami. Oke. Firman-Nya yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan, begitu Bang. Berarti Tuhannya Musa dengan Tuhanmu beda dong? Sama, kami mengaku itu Bang, karena kitab mereka kami percaya. Bagaimana kamu bilang sama? Perkataan dengan Tuhan Yotevave itu beda. Beda Kan Tuhan bagaimana? kamu, dia kan Tuhan Yotevave, Tuhannya Musa, dengan Tuhannya kamu itu berbeda. Kan kamu hasil dari perkataan Tuhan kamu. Jadi begini Bang, kami percaya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah kami yang kenal, kami mengenal. Loh, kan Allah, namanya. Allah itu. Oke, saya bedakan ya. Jadi menurut Ya. kamu Tuhan Yesus dengan Tuhanmu dengan Tuhan Yotevave sama? Ya, yang ditulis Sama atau tidak? sama. Oke, Tuhan Yotevave Allah adalah Bapa. Israel itu ya Allah Sabar. Tuhan Yotevave adalah Bapa. Tuhan Yesus Bapa bukan? Apa itu Yotevave Bang? Tadi kau ngomong tadi namanya Tuhan Yahweh. Ya. Yahweh lah. Ya. Tuhan Yahweh. Ya Nah, kita Tuhan- mengenal di Indonesia itu Allah Bang. Kalau di Israel sana ya Yahweh. Nah, kalau Tuhan Yahweh itu dipanggil Elohim, kalau dalam bahasa Indonesia apa? Elohim. Iya. Iya ya, di Indonesia yang kami kenal itu Allah. Iya kan, kalau Elohim di dalam Alkitab kamu itu diterjemahkan apa? Bingung kan? Iya, belum tahu Bang. Nah, makanya dari sini saya kasih belajar kamu. Dalami agamamu sendiri, baru kau menyerang agama orang. Dari tadi dari kata kamu tadi, untung mereka nggak sambut. Dari pernyataan kamu sudah menyindir agama orang lain, agamamu sendiri kau tidak pahami. Saya tahu narasi kamu tadi, bro, tapi saya diam. Diperbaiki dulu narasi kamu. Iya, saya nggak usah ulangi. Makanya kau dalami agamamu. Oke, jadi kalau di dalam bahasa Ibrani, Elohim itu diterjemahkan dengan kata Allah. Itu yang jadi permasalahan di Indonesia. Kata Adonai itu diterjemahkan dengan kata Tuhan. Makanya Sedangkan Bang, saya tidak perlu mau diartikan arti. Pokoknya yang ada di Alkitab saya, yang saya pahami. Memang saya tidak kalian membawa kata-kata sana. Memang kalian ini memang umat terjemahan. Makanya si Nandar selalu berkata apa? Saya tantang semua pendeta-pendeta. Wah, hasilnya STA, MTA, umat terjemahan, ya Iya, ditantanglah mereka. Memalukan. Gini Bang, kalau memang terjemahan firman Tuhan itu diterjemahkan ke seluruh bahasa. Tetapi isinya tetap sama. Tetap Jadi kalau sama memang bagaimana? Anda mengatakan tidak sama lah. Kalau nama Elohim di Indonesia Allah ya memang tidak sama. Bentar, Bang. Bil, Karena saya itu bangsa ini Komal Indonesia. Klip, bentar, Iron, bentar. Iwan Pila, sekarang itu Komal Muslim banyak yang kena tombak ya. Akun saya 3 habis. Ini akun terakhir saya baru buat. Teman-teman sambil bantu di tap-tap, jangan lupa biar kuat komalnya Kang Dito ya. Dan bantu juga di follow akun saya ini, akun ke 100 ya. Lanjut Bil, maaf, lanjut Bang Iron, lanjut. Tetap kondusif, Ya. lanjut. Jangankan Komalmu, sedangkan akun saya ini saja ditombak. Belum mekar sudah ditombak. Bahaya. Belum mekar sudah ditombak. Banyak akun-akun Bililin ini ditombak semua. Gitu Ya, kan. intinya kita berbicara apa coba. yang kita tahu. Kalau Coba, memang Iron. kita so tahu ya mungkin begitulah kira-kira. Makanya. Jadi belajar. Kapan kau datang sama saya belajar? Tidak perlu Bang, Alkitab saya membaca dan memahami. Bukan mau belajar dengan siapa. Oke. Berarti Tuhan kamu 3 ya? Itu menurut Abang Tuhan kami 3. Oke. Apakah Bapak disalib?
pertanyaannya, Allah itu, firman Allah itu yang menjadi manusia. Ya saya tanya, apakah Bapa disalib atau tidak? Dalam Ya, nama Anda Bapa, harus- Anak dan Roh Kudus. Anda harus Kan ada memahami 3, Bapa, awalnya Anak dan dulu. Roh Kudus. Ada Ya. 3, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa disalib tidak? Apa penyebabnya disalib? Jangan macet kau. Bapa disalib atau tidak? Namanya tidak bisa disalib. Tapi Tuhan Yesus. firman Ya. yang menjadi manusia, Oke. manusianya itu yang disalib. Tuhan tidak bisa Oke. disalib. Berarti kamu ditebus oleh manusia, betul? Kami ditebus Tuhan yang menjadi manusia, darah Iya. yang bersih. Tuhan yang menjadi yang manusia. tak berdosa. Betul, berarti yang tebus kamu manusia, betul? Ya, Tuhan yang jadi manusia yang ditebus. Ya, darah. Oke. Manusia yang tidak berdosa loh. Di mana dikatakan bahwa manusia Yesus tidak berdosa? Ya, Alkitab mencatatnya dan Al-Quran Mana juga mungkin ayatnya? mencatatnya. Mana ayatnya bahwa manusia Yesus tidak berdosa? Mana ayatnya? Tidak berdosa karena dari kejadian sampai wahyu tidak ada dosanya. Alkitab semua mengatakan bahwa semua manusia itu berdosa, betul? Ya betul. Termasuk Tuhanmu. Tidak. Loh, manusia dia. Iya, di mana dia berdosa, Bang? Coba tunjukkan ayatnya. Kita mengatakan semua manusia sudah berdosa. Iya, Termasuk jadi Tuhanmu, begini, kan? Bang. Jadi begini, Bang. Anda tidak bisa dibayar hutangmu dengan orang yang ada hutang. Tidak bisa. Loh, dia juga manusia. Logikanya kita. begitu, Bang. Oke, Sebentar, saya Bang. tanya kamu, dia manusia betul-betul atau separuh manusia? Bukan separuh manusia, separuh Tuhan, Bang. Lalu? Ya, Tuhan yang menjadi manusia bukan berarti dia setengah Tuhan, setengah manusia. Jadi ada dua, apa ya namanya itu ya? Dua sosok, dua sosok, Bang. Dua sosok, Bang. Bukan dua sosok, ada apa ya, saya lupa. Dua pribadi, Bang. Dua pribadi, Bang. Dua pribadi. Dua pribadi, satu hakikat. Ya. Dua pribadi. Oh, itu 3 pribadi, bukan ya? Saya tanya kamu dulu. Apakah dia manusia sesungguh manusia Dua benar-benar natur, Bang. manusia? Dua natur, Iya. dua natur. Ya. Apakah dia manusia sesungguh-sungguh atau tidak? Ya, dua natur itu adalah dua sungguh-sungguh manusia, yang bisa Sungguh-sungguh makan, manusia. bisa minum, ya. Bisa buang air besar, bisa kencing. Bisa, ya. Betul? Ya, namanya kan hal manusia. Oke, saya buka ayat ya. Berarti dia manusia yang bisa pipis dan bisa berak, betul? Ih, nggak bisa buka saya. Ya, kalau dua natur manusianya bisa nete, bisa, ya namanya proses manusia seperti itu. Bro Billy gimana sih? Lupa kalau akunnya akun baru pengikut 250, mau ke open cam. Bisa. Ya teman-teman tolong di follow. Ini ada 400 ini, 200 yang follow ini langsung terbuka ini. Oke, jadi begini Ron. Karena Tuhan kamu itu manusia yang berak dan kencing. Nah, saya jelasin kamu tentang tata aturan korban persembahan di zaman bangsa Israel. Di mana korban itu, kotorannya itu dibakar di luar mezbah. Di mezbah itu ada kemah. Itu di luar kemah itu dibakar kotorannya untuk dipersembahkan. Kamu tahu itu atau tidak? Ya, terus? Nah, kenapa harus dikeluarkan? Karena kotoran itu tidak boleh jadi penebus. Sudah? Nah, Terus? kalau Tuhan kamu itu manusia, ya, bahwa dia berak dan kencing, artinya kamu terima nggak bahwa seluruh Tritunggal itu ditebus dengan tai? Tidak. Ya, kalau menurut abang ditebus dengan tai, ya itu kepercayaan Anda, bukan saya. Loh, kan manusia. Kau bilang kan manusia. Kalau dalam Alkitab tidak ada satu nas pun dalam teks original mengatakan Tuhan Yesus itu adalah manusia. Tidak.
kecuali hanya pendeta-pendeta yang tidak belajar alias pendeta-pendeta umat terjemahan. Kalau lari ke pendeta bang, untuk Ya memang pendeta itu kau saja sudah tidak bisa bang. Untuk saya saja Anda sudah kocar kacir pertanyaannya. yang kocar kacir yang mana bang? Coba kau jelasin. Ya di apa yang tadi bilang tai apa itu tai bang? Loh, Diskusi yang itu kocar sehat, kacir Bang. yang mana? Nah, saya jelasin. Kocar kacir adalah Anda mengatakan berarti penebusnya itu tai. Ya kan sudah Oke. salah Anda memahami. Saya dengan- jelasin lagi. Intinya kita memberi pemahaman atau diskusi yang baik supaya bukan kita saja di rumah, penonton juga kan bisa memahami. Iya, saya juga Kristen. Saya menyatakan bahwa Tuhanku bukanlah manusia. Sesuai dengan kitab Ulangan, sebab Tuhan bukanlah manusia. Sesuai dengan kitab Hosea 11 ayat 9, sebab aku adalah Tuhan dan bukanlah manusia. Menurut Paulus dalam Galatia 1 ayat 12, sebab Injil yang aku terima itu bukan dari manusia. Kalau Tapi Anda kalian Kristen, mending Anda turun diam Bang, dulu. kasih Islam yang bertanya. Diam dulu. Kasih teman-teman Muslim Diam yang bertanya. dulu. Saya tanya dulu kamu. Di atas kayu, di dalam bentuk korban persembahan, kotorannya harus dikeluarkan agar kotoran itu tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Paham? Oke, saya jawab, Bang. Oke, saya jawab. Hmm. Apakah Anda menyamakan hewan sama manusia? Loh. Buktinya sama, iya, memang tidak sama karena yang Iya. ditebus kita ditebus oleh Tuhan bukan manusia. Itu poin Benar. pertama. Nah, kalau kamu itu dibilang yang menebus itu manusia, apa bedanya dengan binatang? Sama-sama ciptaan. Kalau Anda menyamakan menebus- diri dengan binatang, ya berarti Anda Ya. juga. Kalau saya tidak, Anda Sama saja. kita, sama-sama ciptaan. Jangan membawa saya. Kalau memang Anda menyamakan manusia kalau dengan saya- binatangnya, kalau saya bersifat binatangnya Tuhanku- boleh. Sabar. Kalau Tuhan saya itu Ya. adalah Tuhan bukan manusia. Oke, nah karena kau ngotot dia adalah manusia, ajaran daripada Yunani, dewa Zeus, sepenuhnya dewa, sepenuhnya manusia yang kalian masukkan di dalam keimanan kalian, atau pengajaran daripada Hollywood. Kau tahu Hollywood kan? Film-film. Nah di sini Hollywood, di situ ada Spider-Man di situ, sepenuhnya laba-laba, sepenuhnya manusia. Sama dengan Tuhanmu. Itu namanya Spider-Man. Sepenuhnya laba-laba, sepenuhnya manusia, itu namanya Jadi Spider-Man. gini Bang, yang Anda katakan sepenuhnya manusia, yang saya katakan tadi pula sepenuhnya manusia. Jadi di mana dia bekerja sebagai manusia, ada juga yang dia bisa keilahian itu pasti ada. Nah, contohnya bisa membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, ya. Nah, dan pada intinya dia mati dan bangkit. Nah, itu kayak keilahiannya. Oke, saya jelasin. Gitu. Karena di satu Yesus itu ada dua natur. Oke, saya jelasin kamu. Keilahian dan natur manusia. Gitu. Oke. Jadi dalam Alkitab Sang Firman itu adalah Tuhan dari yang tidak terlihat supaya dia bisa terlihat. Dia menyatakan diri dalam daging. Yohanes 1 ayat 14. Nah, bukan betul yang kau pahami itu menjadi manusia. Jangan kau ikut-ikut dengan saya. Betul? Tujuannya kan di situ, Pak. Sabar. Cuma sabar. Anda bulak-balik kiri kanan ya begitu. Sabar. Saya mau ikuti paham kau itu dua natur, sepenuhnya laba-laba, sepenuhnya manusia. Ya, memang kayak Spider-Man Tuhanmu itu, oke? Sabar. Nah, yang saya mau tanya kamu, sepenuhnya manusia itu tubuh. Tuhan itu adalah roh. Sama dengan manusia, sepenuhnya tubuh, sepenuhnya apa? Setan. Setan juga adalah roh. Ketika roh itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu namanya apa? Kerasukan setan. Nah, berarti Tuhan kamu sepenuhnya manusia, artinya dia tubuh, sedangkan Tuhan adalah roh. Kamu yakin nggak bahwa Tuhan kamu itu adalah kerasukan Tuhan? Tidak. Loh, kan sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Sepenuhnya manusia itu dari tubuh, Tuhan itu adalah roh. Berarti roh itu yang masuk ke dalam tubuhnya, betul?
Ya itu kan penjelasan Anda, bukan penjelasan saya. Bagaimana roh dengan tubuh itu bisa menyatu? Coba kau jelasin ke saya. Jadi tubuh yang memiliki roh dia hidup. Tubuh yang tidak memiliki roh mati. Begitu. Iya, artinya tubuh Karena yang roh adalah sabar bro, kehidupan. sabar. Kalau dalam Alkitab kami percaya bahwa Tuhan itu yang menyatakan diri dalam daging. Kalau kalian percaya dua natur, artinya antara tubuh dan roh itu bersatu. Bagaimana caranya tubuh dan roh itu bersatu? Yaitu caranya roh itu masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau kamu berdoa ya dengan masuknya Roh Kudus, berarti kau juga sudah jadi Tuhan. Dua natur. Sepakat? Sama dengan penebusmu. Nah, hilang dia. Udah mulai goyang, komangnya goyang. Saya tidak akan hilang, sabar. Bang, kita diskusi yang sehat. Kalau dengan nada bicara, kata-kata Anda membawa seperti itu ya, saya tidak goyah. Penghinaan yang paling dalam bukan dari Islam, tapi dari mulut kalian. Saya tidak mengatakan Oke, bentar Bil, izin Bil. Ini Iron, izin Iron. Iwan Pilah ya sambil di tap dan jangan lupa sekali lagi bantu di follow ya akun saya, ini akun baru saudara. Ini ada Jirok, selamat pagi bro. Jirok, woi buka mute loh. Selamat pagi, ada yang mau disunat? Ini Jirok, ini Iron ini agak lembek ini, kayaknya belum makan. Coba lo kan sama Iron ini satu pemahaman nih. Sedangkan Billy kan beda di sini kan. Nah ini berarti bukan lemah karena belum sarap. Memang. Iya kan kalian ini tungtung kalian tungtung nih. Nah ini Billy berusaha untuk meluruskan pemahaman kalian. Lawan diskusinya memang. Ya, apakah saya harus teriak biar dibilang lanjut bagus? Yang namanya Iron itu besi itu kuat itu. Saya tidak perlu mau teriak-teriak supaya dikira saya jago jago betul diskusi. Itu. Gitu bang. Saya lagi di jalan Iron. Oh ya. Sabar Iron. Hati-hati di jalan bang. Lihat ke depan. Iya, betul. Ya. Jadi saya sudah menyatakan clue-cluenya baru saya bantah sama kamu. Saya sebagai orang Kristen tidak melupakan untuk menitip, menyampaikan apa yang diisi dalam firman Tuhan. Nah pertanyaan kamu, kalian kan yang merubah-merubah bahwa Tuhan itu dua natur. Ketika ditanya bahwa Tuhan kamu itu pipis dan berak, kalian bilang iya. Kalian yang menyatakan itu. Artinya kalian ditebus oleh ajaran dari mana ini Tuhan dua natur? Loh, tanya sama Iron. Konsili dulu kalian, saya tidur. Kayaknya Yesus yang dua natur, bukan Tuhan dua natur gimana? Oh, Tuhan. Oke, berarti Tuhan Yesus itu Tuhan atau bukan? Ini abang baru naik ya atau baru? Lanjutkan dulu Pak Iron. Pak Iron, sunat dia. Jerok, saya tanya Jerok, apakah Tuhan Yesus itu pencipta atau ciptaan? Tuhan Yesus itu pencipta. Oke. Dalam keilahiannya. Dalam keilahiannya. Oke, yang mana manusianya, yang mana penciptanya? Yang mana manusia, yang mana penciptanya? Yesus. Ya, tubuh dan rohnya, yang mana pencipta, yang mana ciptaan? Yesus. Aduh, sakit jiwa. Berarti Tuhan Yesus itu manusia atau bukan? Yang mana penciptanya? Yesus. Dalam diri Yesus binatur. Duinatur. Bukan dalam diri Tuhan binatur. Salah kau. Oke, di dalam diri Tuhan. Oke, di dalam diri Tuhan Yesus mempunyai dua natur, betul? Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, betul? Betul. Yang mana manusianya, yang mana Tuhannya? Yang mana manusia, yang mana Tuhannya? Ini pertanyaan gimana sih? Itu yang saya katakan tadi. Anda suruh saya sunat. Emangnya lu dengar dari tadi penjelasan saya? Kalian ini kayaknya seperti burung patah sayap. Bukan bang, masalahnya dia tidak mendengarkan penjelasan saya. Dia mau membantah apa yang saya katakan tadi, dua natur.
Anda Roco suruh saya sunat. Emangnya sama siapa? Enggak Pak Iron, saya yang justru suruh Pak Iron sunat dia ini. Tuh kan, salah ini. paham kan? Ini memang harus konsili dulu ini. Oh ya, kalau begitu minta maaf Bang Jerok. Iya. Nggak boleh, Sunat jangan, ya Pak Iron, sunat. Dia jadi ciptaan baru dia. Iya. Oke, dilanjut. Masa Tuhan dia bilang Pak Yesus Kandito. dia bilang daging Elohim. Kang Dito. Ya bro, ya. Jadi Kang Dito, mereka ini memang jangankan di Komal. Dalam pendapat Tritunggal juga ada Tritunggal yang mirip celana dalam, ada yang mirip celana dalam terbalik. Nggak tahu mana yang Ini benar. kayaknya sudah sunat Bang. Enggak, disunat ulang biar sampai biar sampai di anu itu akar-akarnya supaya Jangan framing. Ini Bila kita perlu. pengen tahu edukasinya gitu loh. Iya. Dilanjutkan dulu. Duinatur gimana ini? Kita bahas dua natur. harus dimulai dari sunatnya dulu. Kalau salah-salah sunatnya makanya Sudah mau mulai lari ke sana kemari mereka ini udah nggak fokus memang. Dari bapak-bapak gereja sampai kalian. Oke, yang mana dari tubuh dan roh Tuhan Yesus, yang mana manusia, yang mana Tuhannya? Kan dua natur. Katanya yang mana daging Elohim tuh? Kan saya lagi bicara dua natur. Bukan Anda tidak percaya dua natur? Iya, yang mana manusianya, tubuhnya atau rohnya? Loh, gimana sih? Ini, saya tengahin dulu. Tadi yang mengangkat tentang Duinatur Bro Jirok sama Pak Iron. Ini pertanyaan dari Billy. Duinatur ini yang mana Tuhannya? Dari bagian Yesus ini. Gitu loh, silakan dijawab aja dulu. Dari satu pribadi punya Duinatur, yaitu Yesus. Gimana sih? Oke, Tuhan Yesus kan mempunyai dua natur, betul? Kok diulang lagi? Ya, Tuhan Yesus punya dua natur kan? Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Apanya yang Tuhan, apanya yang manusia? Silakan. Apanya yang Tuhan, apanya yang manusia? Yesus. Nah, sudah kan? Sudah mulai bingung mereka ini. Gak bisa jawab. Tiba-tiba jadi gila. Kalau di Komal mereka hebat. Jadi kalau di sini tiba-tiba jadi amnesia. Kalian ini sadar nggak? Sudah banyak loh yang mualaf karena kebotolan kalian. Jangan tambah-tambah botol lagi. Jadi gini Pak Jirok. Jelaskan dulu Gini, Pak Jirok. daging Yesus Bentar, itu. karena belum ada jawaban ini. Sebentar Pak Jirok. Ini belum ada jawaban ini. Kalau dikatakan di situ dua natur atau dua kodrat, ya Yesus ini yang bagian mananya yang manusia, yang bagian mananya yang Tuhan. Silakan. Ini pertanyaan apa ya? Nah, Ini pertanyaan pura-pura tentang amnesia. Duinatur yang Pak Jirok tadi angkat, Pak. Duinatur Yesus itu ada natur ilahi Yesus sebagai Tuhan. Natur manusia Yesus sebagai manusia sejati. Apalagi? Oke, dari bagian tubuhnya, yang mana manusianya, yang mana Tuhannya? Kan dalam ayat Alkitab, Tuhan bukanlah manusia. Tuhan itu sudah pasti pencipta. Manusia itu artinya ciptaan. Kalau kamu tahu, nah makanya jangan beriman yang kamu nggak pahami. Ternyata sampai sekarang ini, you belum memahami bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Loh, kalau dia ciptaan manusia, memang manusia seperti you itu ciptaan. Nah, kalau dia hasil dari pesigotnya mak and pakmu. Nah, ini begitu. Ini kalau mencuri ini hasil pencuri nggak tahu. Cuma karena mencuri data dari Katolik. Ini Protestan tidak bungul. seperti you. You ada itu karena sigotnya pertemuan telurnya. Kalian bisa lihat kan tadi pemilik Tritunggal mengatakan. Pemilik Tritunggal mengatakan dia ciptaan. Sekarang yang saya tanya Jerok, ya kalau kamu nggak pintar digantikan yang pintar aja.
sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Saya tanya, Tuhan dengan manusia sama nggak? Ya tidak sama lah. Tuhan itu pencipta, betul? Tuhan itu pencipta, Allah pencipta. Kalau itu Tuhan, penguasa. oke, apanya yang Tuhan kepada Yesus? Keilahiannya. Keilahiannya itu Allah bukan? Allah? Mampus. Apanya mampus? Masih nggak sadar juga kau. Belum sadar. Belum sadar Pak Jirok. Pak Jirok belum sadar. Jangan menanya melulu. Berani ditanya, yang mana Yesus itu dibilang daging teos? Oke. Tuhan Yesus itu adalah roh yang menyatakan diri dalam daging. Tubuhnya tentunya mempunyai daging. Tubuh manusia itu berdaging, tubuh binatang pun berdaging. Tetapi tubuh Tuhan Yesus itu adalah tubuh keilahian. Karena dia adalah roh yang menyatakan diri dalam daging. Sudah? Roh yang menyatakan diri dalam daging? Ya. Daging apa? Ya kalau tubuh itu punya daging nggak, Pak Jerok? Ya ini tubuh siapa yang berdaging itu? Kan Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta yang menyatakan diri dalam. Tanda dulu. Sabar. Tubuh ini adalah daging. Tubuh siapa? Oke, sabar. Kita lagi bicara subjeknya Sang Pencipta. Oke? Yesus. Sabar. Subjek. Ya, saya kan mau ini merefer ke Yohanes 1:14 itu yang kamu bilang daging teos itu. Menyatakan diri dalam daging. Berarti daging apa? Daging Sang Pencipta. Sang Pencipta siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Daging. Yesus ini manusia apa daging? Oke. Jadi manusia itu berdaging, binatang itu berdaging. Makanya kalian ini, setelah saya bilang ini daging kambing, kau bilang kambing ini daging atau binatang? Kan repot saya. Yesus itu daging manusia. Kok daging manusia? Loh, lalu daging apa dia? Oke. 1 Korintus 11 ayat 27 mengatakan tubuh dan darah Tuhan. Berarti kalau Tuhan. Betul. Berarti kalau tadi tubuh sabar. Satu-satu dulu. Tubuh itu kalau tubuh Tuhan dagingnya apa, Bro? Nggak boleh. Ayat itu nggak boleh, harus kamu buang ayat itu, harusnya. Sabar dulu. Saya tanya dulu. Juga buang itu, jangan bilang tubuh. Saya tanya dulu. Tubuh itu berdaging atau tidak? Tubuh itu berdaging, ya. Oke. Tubuh siapa? Kalau ini dikatakan diam siapa? dulu. Karena kita tidak bicara tentang monyet. Sabar. Nggak usah kemana-mana, kelihatan botol kamu ini. Kalau bicara tubuh itu berdaging atau tidak? Berdaging, tapi yang dibicarakan ini manusia apa monyet? Stop. Kalau tubuh Tuhan, dagingnya daging apa? Coba saya mau lihat kalian. Tritunggal ini adalah IQ manusia. IQ gorila. Kalau tubuh Tuhan dagingnya adalah manusia. Nah, otak terbalik. Makanya kalau ditanya Tuhan mereka bilang batu. Saya bilang apa? Ada daging teos. Loh, kan di situ dalam Alkitab dikatakan itu kan tubuh Tuhan. belakang lagi dengan Yohanes 4:24 itu. Enggak, satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Kalau tubuh Tuhan, ya, kalau tubuh Tuhan, berarti itu daging apa, Bro? Ini kan nggak bisa dibedakan antara ilahi dengan manusia nih ya. Yang mana kamu bicarakan ini? Saya tanya kamu, kalau daging babi, tentunya otaknya apa? Otak babi, betul? Babi. Kalau tubuh babi, daging apa itu? Daging jeruk. Daging babi. Kalau tubuh Tuhan, daging Tuhan. Nggak bisa, tubuh babi daging jeruk.
Kalau tubuh Tuhan, daging Tuhan. Ya, Waduh. karena makanya disebut di dalam Alkitab tubuh dan darah Tuhan. Nah, kalau Tidak daging boleh bakal, kamu itu ayat itu kamu harus buang karena Iya. kamu bilang di Yohanes Ayatnya 1:14 dibuang. itu adalah daging teros. Yang kamu bicara itu jadi memang Tuhan dengan Theos dengan Kurios beda. jangan lari ke sana. Ini Loh, kan daging jangan lari ke sana. Tuhan ini. Iya. Gimana Daging- dengan Yohanes 4:24 itu? Yang mana? Yang mana? Yohanes 4:24 Apa isinya? Bunyinya? dulu. Apa isinya? Ini nggak ada Tanya isi. Kang Dito lah itu. Tanya Kang Dito ini. Apa itu? Apa? Yohanes Di mana? 4:24. Kalau tubuh Tuhan berarti daging Tuhan. Betul. Lalu Yohanes 4:24 berdaging itu Tuhan. Loh, makanya Tuhan kan menyatakan diri dalam daging Yohanes 1:14. Nah, daging apa? Memang kan itu cari dulu yang lain dulu. Terlalu kelewatan tololnya ini. Oke lah. poinnya- Anggaplah, poinnya gini. anggaplah dia daging Tuhan ya, anggaplah daging Tuhan. Tetapi Tetapi sudah. Orang Maria Tritunggal juga memang itu harus dibilang daging. Maria juga daging. Makanya saya teman-teman ya. Makanya teman-teman kenapa di Tritunggal ini banyak yang mualaf. Dan para penonton, para penyimak ini harusnya Maria juga itu daging, bukan manusia. Yang tempatnya Yesus lahir harus daging itu. Oke, saya tanya kamu, Maria itu manusia betul? Yesus manusia betul? Tuhan dia. Oke, satu-satu dulu saya jawab. Maria itu tubuh manusia, tubuhnya tubuh apa? Nanti kau disikat nanti Kang Dito. Diam dulu. Diam dulu. Kalau Memang Maria kau sudah tubuh satu ajaran sabar. beginilah. Sabar. Masa manusia Tuhan. Ini Oke. masih ruangan ya. Jangan Oke. jangan di Kang Dito, ini Sabar. lawan diskusi saya ini bukan Kristen ya, supaya semua orang tahu. Oke, Karena dia menuhankan manusia. Loh. Jadi begini, pemilik Tritunggal, Bapak Katolik tadi mengatakan Tuhan Yesus itu ciptaan. Mereka lah yang membuat dua natur. Datang Protestan yang goblok seperti ini, putar sana putar sini. Itu kalian, penyakit kalian. Pertanyaan saya simpel, bro. Oke? Kalau tubuh babi, berarti daging babi. Kalau tubuh manusia, berarti daging apa, bro? Daging manusia. Kalau manusia, tubuh manusia, daging manusia. Kalau tubuh Tuhan, daging apa? Mana ayatnya tubuh Tuhan? 1 Korintus 11 ayat 27. Lalu, Baca. Yohanes 1:14 itu kan daging. Kau bilang tubuh lagi di situ. Harus buang itu ayat itu, 1 Korintus itu. Jangan kau Bro, bilang tubuh. pendidikan terakhir apa, Jerok? Ngapain? Supaya saya tahu kamu ini tolol. Kamu nggak bisa bedakan tubuh dan daging. Sudah ganti dulu yang lain. Kita sudah diskusi yang namanya daging manusia ya manusia. Jangan kau bilang daging manusia, Theo. Kalau namanya tubuh harus bedakan tubuh sama daging. Tubuh adalah untuk apa? Melingkupi seluruhnya. Kau dengar ini, Iron sudah. Iya. Sekarang yang saya tanya Iron, kalau tubuh babi, daging apa? Daging babi lah. Oke, kalau tubuh manusia, tubuh manusia, daging apa? Kalau sudah tubuh manusia berarti manusia. Kalau tubuh manusia, dagingnya apa? daging apa? Daging manusia. Iya, Bukan, kalau Pak tubuh Iron. Tuhan. Kalau tubuh Tuhan daging apa? Pak Iron begini, kalau dia bilang kalau tubuh manusia daging apa? Kalau tubuh manusia ada tulang loh itu. Lah, mulai Mana ada melebar. orang? Sudah kan itu. Cari yang cari yang Bertanya pintar. itu yang benar. Oke, Jadi begini, gini Pak Jerok cari yang pintar. dari tadi Terlalu berkelit bodoh. ya. Ya oke, Berkelit. kita geser lagi. Pak Iron bodoh. naik lagi, Pak Iron. Apa yang tidak mengerti? Ya, Pak Iron coba diikuti dulu. Kita gantian Pak Jerok istirahat dulu. Kayaknya Ya, Pak, dia pusing. Pak Kang Dito.
Ya, aku sudah tahu jelasnya. Oke. Jadi begini ya, lanjut. Bang Kandito izin. Jadi Tritunggal itu adalah ajaran di luar Alkitab. Di dalam pemahaman kami kekristenan, ajaran di luar Alkitab yang dimasuki ke dalam kekristenan itu adalah ajaran iblis. Nah, kalau di dalam kitab kami, diam dulu. Di dalam kitab kami bahwa iblis adalah bapa segala pendusta. Tritunggal bukan ajaran di dalam firman Tuhan kami. Artinya, di mana kitabmu? diam dulu. Mana kitabmu? Diam Itu dulu. laikunya, Diam bukan dulu. kitabnya Oneness. Diam dulu, oke? Diam dulu. Ngaku-ngaku ini mau Diam nyolong dulu. ya. Diam dulu, oke? Nah, artinya Sabar. mereka dari tadi bisa dilihat bahwa tidak ada dari bapak-bapak gereja mereka sampai pendeta-pendeta mereka sampai jemaat-jemaat mereka tidak ada yang jujur karena mereka adalah anak-anak ular tua semua. Siapa pendeta kalian yang jujur? Nggak ada. Kalian nggak malu di depan Islam, kalian berkelap-kelip, ya, diliatin oleh ratusan orang Islam, pendusta, penipu, dan pembohong. Kalian nggak malu karena kalian tidak ada empedu. Disaksikan oleh orang Islam kalian berdusta terus dari tadi. Orang Islam bukan bodoh, bro. Ya, Bukan, kalian sangat sebenarnya yang memalukan. menilai itu Oke. kamu, Bang. Katanya Kristen, tapi Kalian bisa lihat settingan-settingan di Anda bawah. sendiri Kalian itu tidak. berdusta. Yang menilai orang Islam. Orang Islam sekarang jadi wasit. Kalian sangat memalukan di depan orang Islam. Nggak ada harga diri kalian Tritunggal. Nggak ada. Saya yakin masih banyak yang mualaf. ya, terserah, Akan Bang. banyak Kalau yang memang mualaf. Anda mengatakan saya tidak ada harga diri, itu penilaian dari kamu atau Loh, teman-teman coba Muslim. kalian lihat settingan semua terhadap kalian si terserah. pendusta. Berarti iblislah bapak kalian. Dari tadi berkelap-kelip. Jadi kamu tahu siapa iblis, teman-teman Muslim juga tahu apa itu iblis. Ya kamu itu sudah namanya iblis. Sudahlah bro. Kalau cuma balas-balas begitu bro, itu anak kelas SD. Kamu nggak mampu untuk mematahkan Bukan, nasi intinya saya. apa yang kami menjelaskan, Anda tidak memahami, katanya kamu Kristen. Jerok, semua pernyataan-pernyataan Tritunggal itu dari mulut saya. Contoh, penolakan bahwa kita manusia itu bukan diciptakan tapi dilahirkan, dipakai oleh pendeta-pendeta sekarang. Itu statement saya itu. Waktu saya masih mengajar Tritunggal. Paham kau? Siapa saya? Kau mau diajari, kau pikir kau pintar. Kalau yang diajarkan yang pintar ya mungkin, tapi kalau cuma asal ngoceh ya untuk apa? Kan itu cari yang berkualitas. Saya standby dulu. Sekalipun berkualitas, Anda tidak bisa yang kerucu-kerucu seperti kami saja. Kamu tidak bisa. Oke, silakan ajukan permintaan untuk teman-teman dari Tritunggal yang mungkin Oke, bisa jadi benar-benar saya izin dulu ya. Iya, nggak apa-apa Pak Iron. Ya, saya izin dulu ya. Oke, thank you Pak Iron. Ya, selamat pagi. Ini ada odong-odong nih, Kandito. Ya, boleh. Bro Billy, ada Bro Billy. Nah, ini odong-odong. Bro Billy. Ya. Nah, jadi aku paham. Ajaran Tritunggal yang dikonsepkan oleh Tertullianus itu adalah konsep ya Bang ya. Jadi Betul. konsep yang itu bidat. Nah, Betul. jadi memang ajaran bidat ini sudah dimulai di abad pertama kedua gitu kan oleh Tertullianus. Nah, gitu kan Bang Billy. Kenapa kalian naikin guru saya? Aduh. Aduh, guru saya naik lagi. Bisa dibawa dulu Bang Billy itu sudah turun tahta dari Tritunggal ke Yesus only. Kalau saya naik tahta, ya. Bang, belum sarapan pagi nih bang. Gimana ini bang? Murid belum makan pagi nih bang. Makanya. Jadi Billy itu dia sudah turun tahta dari 3 menjadi 1. Itu kemunduran. Kalau saya naik tahta dari 3 ke 4 ya, 4 tunggal. Oh, 4 tunggal. Ada lagi 4 tunggal ini.
ini Kalau Billy sudah turun tahta, Jesus only dari 3 menjadi 1. Kalau ya, saya dari empat ini Odong, bisa Pak disimulasikan itu 4 in 1 itu gimana ya? Jerok, kalau ada lagi ini teman-teman. Waduh, makin menarik diskusi lintas agama ya. Oke. Sudah Jerok, kau Tritunggal, lawan udah guru pening, saya, ini Jerok. ada for. Naikin dulu Jerok, naikin dulu Jerok. Saya di bawah, naikin dulu Jerok. kalau 4 tunggal itu Tuhan itu punya 3 kuasa. Ya. Kuasanya Tuhan itu 3. Yang satu mencipta disebut Bapa, berfirman disebut Anak, membimbing disebut Roh Kudus. Makanya kalau saya berdoa, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang berfirman, dan Tuhan yang membimbing. Namanya siapa? Yesus Kristus. Itulah 4 tunggal ya. Ya, mungkin jemaat saya belum banyak. Tapi nanti Billy sama Maliki mau saya baptis ulang. Seperti apa Bapak memahami itu? Udah Pak, gini, ini yang di depan, yang di depan Karena Pak gini. Odong-Odong. Sebentar, izin. Yang di depan Pak Odong-Odong ini bukan oneness tapi Tritunggal. Oh, Kan tinggal nambahin 1 tuh, tinggal nambahin 1. Jadi ya, sekarang dia Bapak harus kan naik level ya. Bapak kan 4 tunggal. Iya. Ini silakan dulu diinjili dulu ini. Jerok ini Jeroknya. nanti Silakan. kalau sudah naik tingkat berarti 4 tunggal. Kalau turun kayak Billy, turun level jadi 1. Maliki juga begitu, turun level Oke jadi Pak. 1. Gini Pak. Saya belajar disiplin ilmu saya itu Pak teknik sipil, rancang bangun gedung. Ternyata segitiga itu kekakuan yang kuat. Kalau segi 4 itu bisa bisa miring ke kanan ke kiri karena dia tidak kuat. Makanya Oh, segitiga. begitu. Bapak lihat, Jadi tidak akan rumah mungkin Pak saya tidak mungkin akan jadi 2 tunggal atau 4 tunggal karena itu Ya. rapi. Ya, Bapak lihat kalau 4 tunggal itu pondasi rumah kan 4 titik kan, itu kan kuat. Kalau 3 titik nggak bisa berdiri. pondasi. Tidak ada pondasi itu dia Ya. itu lebar atas dengan lebar bawah beda Pak. Tiga Kecuali titik Bapak itu kalau Bapak bikin pondasi 3 sama lebar titik, atas sama lebar bawah. Bapak bikin rumah segitiga itu kelihatan jelek, Pak. Tidak ada rumah segitiga. Ya, seandainya Bapak bikin, kalau segi 4 bagus, bisa di lantai beberapa lantai pun dia tetap kokoh. Oh, jadi simbolnya Ada. persegi ya Pak ya, bukan iya. bukan segitiga lagi Pak ya. Tidak pernah belajar itu. Saya tunggal. Makanya Billy itu mau saya baptis ulang Saya punya sama Maliki. kualifikasi keilmuan tentang Ini itu Pak. ceritain, ini Makanya Pak Tunggal ini, teman-teman. pelajarannya sangat rumit ketika bicara Di tap segitiga. teman-teman di tap ya. Ini udah Ya. goyang ini kayak ini. Makanya Ya, kamu tanya gitu. Billy itu lagi belajar ke saya. Bentar lagi saya baptis ulang dia. Coba izin Bang Odong, izin ada Bu Darni. Bu Darni, ini Bu Darni justice only, Tritunggal, 4 tunggal atau 5 tunggal? Advent. Dia Advent. Ibu, Gereja hari Ibu ke-7 Darni. dia. Dia hari Masih ke-7. Advent hari ke-7, ajarannya organisasi Advent itu Tritunggal. Billy itu Tritunggal apa? Sebenarnya Advent, tapi Jadi dia begini, Bu Darni, melenceng dari ajaran Billy Advent. itu Advent sejati sama dengan Billy Yahudi. Oke, Pak Odong-Odong. Ini karena sudah nggak ada nih, Billy-nya, oneness-nya udah nggak ada. Yang ada sekarang Bapak 4 tunggal dengan 3 tunggal. Nah ini kita pengen tahu gimana nih. Coba konsili dulu atau Bapak ini nggak ada oneness-nya, silakan Tritunggalnya dijadikan 4 tunggal dulu. Silakan Pak. Sebentar, aku dulu mengklirkan tentang Tritunggal, tentang Ya, oneness yang silakan. sesat. Dengar ya. Yaudah, nanti Di dulu, dalam Bu Hosea, Darni. tunggu 2 ayat saja, diam dulu. Nggak ada orangnya, Hosea Bu Darni. 11 ayat 9, Hosea 11 ayat 9, Allah bukanlah manusia, ya. Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia. Allah Ya, itu mungkin tidak terhampiri. Moderator Allah itu boleh tidak bisa ditengahin dulu bisa karena digapai oleh manusia. yang bersangkutan Enggak, nggak ada, Ku terangkan dulu supaya- si Billy ini menyesatkan manusia. Ya nanti aja Bu Darni, nanti kalau dia Billy naik nanti lagi saya ya. baptis, dia mau kembali ke 4 tunggal. Dia Iya. kan turun Oke. level. Gini Bu Darni, yang ada di sini dulu aja, ini kan udah ada 4 tunggal. Yang di sini kan 4 tunggal dengan Tritunggal. Yesus only-nya kan udah nggak ada. Ya, Udah Yesus only-nya itu sudah kabur ya. Kalau dia lihat saya dia kabur.
Nah, sekarang adanya Fortunggal. Ya, sekarang Konsililah Fortunggal antara dengan Tritunggal Fortunggal. dan Fortunggal. Makanya tadi saya bilang Fortunggal itu Fortunggal itu apa? Ya itu makanya kita simak dulu, Oke, silakan. Nah, makanya Oke. Bu Darni jangan dipotong. Silakan. Saya ulang ya, Ngomong. Fortunggal itu Tuhan itu punya 3 kuasa. Kuasa mencipta disebut Bapa, kuasa berfirman disebut Anak, dan kuasa membimbing disebut Roh Kudus. Bukan po itu. Makanya sebentar dulu, Jero, kamu tenang dulu. Jangan nafsu, ini bulan puasa ini. Iya, harusnya 4 juga. Masa Ya, 3? justru itu 3 kuasa. Makanya kalau saya berdoa, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang membimbing, namanya Yesus Kristus. Nah, begitu. Endingnya kan Jesus only. Kok Yesus only? Iya, apa yang kamu baru sebut Oke, tadi? saya jelaskan ya. Simpulkan Yesus, Jesus only itu. Ya, oke, saya jelaskan ya. Ini kau menipu di sini nih. Kalau berbicara keselamatan, Katanya Fortunggal padahal Jesus only. oh Yesus only, yo enggak lah. Kalau Yesus only itu kan semuanya Yesus kan. Coba ulang tadi itu. Tuhan, makanya saya kalau berdoa, Tuhan yang mencipta Bapa, Tuhan yang berfirman, Anak, dan Tuhan yang membimbing Roh Kudus. Jadi jadi Tuhan yang mencipta, berfirman, dan membimbing namanya Yesus Kristus. Nah, itu dia. Itu kan konklusinya Jesus only itu. Loh, tidak, karena proses keselamatan, maka ya, ketika keselamatan dilaksanakan, maka YHWH itu disebut Bapa di surga. Tujuannya agar hubungan manusia dengan YHWH yang tadinya terpisah menjadi hubungan antara manusia berdosa dengan Bapa. Kejadian 3:15. YHWH itu memang satu ya, tetapi proses keselamatan yang membuat Kalaulah odong-odong mengatakan bahwa itu Yesus, berarti YHWH itu lebih rendah daripada Yesus. oh YHWH, terus kalau Bapa, YHWH itu siapa? Tuhan. Ya Bapa kan. Bapa, Tuhan. Terus Yesus? Iya kan sebutan dalam doamu tadi itu, yaitu Yesus. Iya, saya mau tanya. Bapak jawab coba. YHWH itu Tuhan bukan? Itu tidak benar itu. Lo Bapak jawab aja. Ya, YHWH Tuhan bukan? Tuhan, Bapa. Terus Yesus? Yesus itu siapa? Yesus Tuhan bukan? Nggak tanya Yesus itu siapa? Oh, saya tanya dulu. YHWH Bapak bilang Tuhan. Jangan Yesus langsung Tuhan bukan? mengatakan Tuhan. Tak tanya dulu Yesus itu siapa? Kenapa dia disebut Yesus? Kalau saya Yesus Tuhan, kalau Bapak Yesus Kenapa apa? tidak dibilang kelinci begitu? Bapak, kalau saya Yesus Tuhan. Kalau Bapak Yesus apa? Tunggu dulu. Macet kan? Sudah, kalau udah macet begini ya sudah. Bukan macet, bukan macet. Ya, kalau sudah macet diapain? Tadi Yesus Bapak itu bilang, siapa? YHWH Tuhan. Yesus apa? Apakah Yesus itu firmannya Bapa? Ya, muter lagi, kodok lagi. Gasek rusak lagi. Ini yang sama Islam jadi makanan pokok ya. Kalau begini sama Islam sudah babak belur ini. Gasik Langsung mengatakan Yesus itu Tuhan, pohon yang ada di depan rumah saya juga saya bilang Tuhan. Oh, coba saya mau tanya, Yesus Tuhan bukan? Yesus itu siapa? Oh, Yesus itu siapa? Macet lagi. Halo. Oke, ganti pemain dulu, ganti Bapak pemain ini dulu. sudah termakan sama doktrin. Dua kali Pak Jirok tidak memuluskan ini, tidak memuluskan Izin, Bang Jerok. diskusi. Mungkin Bu Darni bisa, karena kan Bang Jerok Ya. tadi sama Jesus only udah keok, masa sekarang sama Fortunggal keok juga. Silakan Bu Darni. Ya, kalau menurut Ibu Darmi, YHWH atau Bapak itu siapa? Ibu Darmi? Ibu Darmi? Iya tunggu. Tuh. Nggak dapat ku mute-nya, harus ku pencet dulu aku baru dapat. Udah. Oke, sudah. Menurut Bu Darmi, Bapak dengan Yesus itu mana yang lebih besar? Bapak itu adalah ilahi. Yesus itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Ya, terus Bapak itu Tuhan bukan? Ya jelas, penguasa alam semesta.
Yesus Tuhan bukan? Ya, kan dia kan diri Bapa itu, firman Bapa menjadi manusia. Oh, berarti ya penguasa ini juga. kalau ini masih mending lah. Ini masih mending ya. Karena Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 10 Yesus karena bilang, begini, sorry Bu Darni. Karena kalau dibilang Yesus itu Tuhan tanpa mengetahui itu firman-Nya Bapa dan sebagainya, lahir dari Bunda Maria dan sebagainya, tukang Komal juga ini Tuhan, penguasa Komal ini. Ya, jadi ini yang rame Ibu Darmi sama Jerok. Tidak salah itu nama odong-odong. Jadi gimana ini? Bu Darni sama Jerok mau konsili dulu Ya, konsili dulu lah. Mereka konsili dulu. atau gimana? Konsili apa? Ya kan? Ya enggak. Jerok tadi memprotes. Kalau Bu Jarmi bilang Yesus itu Bapa. Nah, kira-kira kemana? Bukan, Apa Yesus poin belum saya Bapa, tadi? tidak. Poin saya- Firman Bapanya Yesus. Nah, benar itu Bu Darni. Oke, Itu ya yang udah saya tanya. Pak Jerok ini ya kan. Kalau Gini. Yesus adalah Bapa, berarti Yesus ditombak. Masa Allah bisa kena tombak? Allah itu tak bisa dihampiri. Tak bisa dibunuh manusia Allah itu. Emang Kan tak jujur banget. terhampiri. Ya udah gini aja Pak Jerok, makanya mohon Elohim untuk itu standby mute ya menurunkan Pak Jerok. dirinya, yaitu firman-Nya menjadi manusia. Makanya bisa disentuh Yesus di bumi karena menjadi manusia. Makanya si Billy itu 2 Yohanes 1 ayat 7 dia penyesat antikristus. Harus Ya, percaya kita Yesus datang sebagai sedikit manusia ya. pakai dalil. Sedikit saya potong dulu. Ibu nggak usah bicara Billy. Billy udah nggak ada gunanya. Ya. Nah, ini dia si Billy. Ya. Si Sekarang penyesat. menurut ibu, menurut ibu itu tubuh Yesus itu tubuh manusia atau tubuh Tuhan? Bang Odong. Tubuh manusia dong, pakai dalil. Oh, tubuh 2 manusia Yohanes 1 ayat sebentar ya. 7. Billy kamu diam dulu 2 kalau Yohanes saya 1 bicara ya. ayat 7 pakai dalil. Oh ya, oke. Kita kancing ya, tubuh Yesus, tubuh manusia. Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat. Baca dulu 2 Yohanes 1 ayat 7. Baca dulu. Ya, saya sudah tahu. Tubuh Ibu bilang Bisa, nggak manusia. bisa, supaya didengar orang, supaya percaya orang. Baca, Jangan Ibu baca, dibodoh-bodohi Ibu si Billy. baca. Ibu baca yang Ibu punya data. Siapa yang Silakan. tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah antikristus atau penyesat. Oh, Bukan antikristus. bilang ya. Bukan Oke. aku yang bilang. Ya, Yohanes. saya jawab, gantian saya jawab. 1 Korintus 11 ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu tubuh dan darah Tuhan itu. Berarti kalau Ibu bilang Yesus manusia, berarti manusia yang mengampuni dosa. Aku jawab. Ya, Jawab. silakan. Nah, itu kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Itu agar manusia itu memperingati. Inilah tubuhku, inilah darahku. Itulah memperingati perjamuan kudus. Jadi tubuh apa? Dia bukan tidak tubuhnya kita konsisten, makan, Bu. bukan Tidak darahnya, itu konsistennya semut adalah otaknya. Itu seedeng. Sebentar. Dia tak ngerti. Ibu Derni. Bentar. Komal Muslim kagak biasa rusuh, gantian satu-satu ya biar ada edukasi, biar akademis, kasihan yang dengarkan. Jerok, diam dulu kau, jangan masuk-masuk aja. Teman-teman sambil bantu di follow ya, akun baru saya saudara ya. Follow. Ayo yang belum, yang sudah follow baru kau. Oke, tadi Ibu Darmi menyatakan darah dan tubuh Yesus darah manusia. Ya, lalu apakah darah Yesus itu darahnya manusia? Ya, Silakan. mana ada darah Allah? Ku tanya kau Oh, ada darah darah manusia Allah. berarti Ada darah Allah. manusia. Itu simbol. Karena Yesus kan datang sebagai manusia. Tentu darahnya tercurah sebagai manusia. Makanya kalian sedeng. Sedeng kali-kalian. Ada pula Jadi darah Allah. darahnya Yesus darah manusia atau Tuhan? Darah manusia dong di bumi. Oh, Kan darah dia datang manusia. ke bumi. Itu nggak apa-apa. Kalau Ibu punya pandangan begitu, saya nggak apa-apa. Karena berarti kalau darah manusia, berarti darah manusia yang menebus manusia. Begitu Tapi kan? gelarnya Yesus apa? Gelar Yesus apa? Gelar Yesus apa? Nah, saya ulangi. Gelar Yesus lagi Tuhan ya. kan? Ya. Tunggu dulu Bapak odong-odong. Gelar Yesus Tuhan kan? Ya. Jadi waktu darahnya itu tertumpah, datang sebagai manusia. Apa salah di situ? Memang harus datang sebagai manusia supaya bisa tertumpah darah itu. Kalau Elohim itu nggak akan mungkin bisa tersentuh.
Sudah. Elohim itu karena dia roh, tak kelihatan, tak terhampiri, maka Oh, firman-Nya jadi menjadi Yesus manusia itu terus firman menerus. ya, menurut Ibu Yesus itu firman ya. Bukan menurutku, menurut Yohanes 1 ayat 14. Ya. Pada mulanya Yesus itu adalah firman. Firman itu datang Firman itu sebagai menjadi manusia dan daging, firman itu menjadi manusia. Allah. Oke. Jadi ini ucapan Yesus ya. Dia di dalam Yohanes 8:43. Yesus bilang kepada orang-orang Yahudi, "Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Itu gimana itu, Bu? Ayat berapa itu? Yohanes Yohanes 8:43. 8:43, Bu Darmi. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku, kata Yesus. Firmannya itu maksudnya Disebut sebentar ya Bu ya, saya selesaikan sedikit. ucapannya. Makanya saya sebagai Votunggal menyebut Yesus itu adalah firman yang hidup. Makanya ucapan Yesus adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 8:43, "Apa sebabnya Ibu Darmi tidak mengerti bahasaku? Sebab Ibu Darmi tidak dapat menangkap firmanku," kata Yesus. Nah itu firmanku, bukan firman Bapa, firmanku. Iya sama, aku dan Oh, Bapa sama, satu. ya sudah. Kan kata Yesus, aku dan Bapa satu. Kan Yesus itu dirinya Elohim itu yang turun ke bumi menjadi manusia, itulah firman-Nya turun ke bumi. Bukan Elohim yang turun ke bumi. Begitu. Makanya Kalau- semua firman-Nya juga firman dari Bapa. Oh, firman dari Bapa. Terus Yesus bilang firmanku. Iya, kan nggak apa-apa. Semua ini adalah milikku, milik Bapa adalah milikku. Kan kata Yesus. Oke, lalu Yesus bilang lagi, "Bapa, permuliakanlah namamu. Namamu yang kau berikan kepadaku." Jadi nama Yesus nama siapa? Nama Yesus. Nama siapa? Itulah yang diberikan Elohim. Ya, nama siapa Di nama bumi. Yesus? Nama Yesus nama siapa? Nama dia. Nama Bapa bukan? Yesus. Tidak, nama Yesus. Oh, nama Yesus ya nama Bapa itu sendiri. Nama Bapa Makanya itu nama kan- itu berkuasa Nama Bapa di itu bumi. Elohim. Elohim, bukan Yesus nama Bapa itu, Elohim. Ya, oke, Yohanes 14 ayat 10. Yesus bilang, apa yang aku nama katakan Yesus bukan itu aku yang nama Bapa mengatakan tetapi sendiri. Bapa. Endingnya Jesus only. Bapa yang berdiam di dalam aku. Yesus bilang Bapa yang berdiam di dalam aku. Kira-kira Iya itu dong. gimana? Bapa di Yesus, terus Bapa ada di mana lagi, Ibu? Itu makanya harus Roh Kudus bekerja di hati kita, baru kita mengenal keberadaan Elohim itu. Ya, Bekerja sekarang dong Bapak itu. Kan diri Bapaknya Yesus. Semua dia lakukan, menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, membuat anggur itu air biasa menjadi anggur. Berapa mujizatnya dibuat? Karena apa? Karena ada diri Bapa di dalam Yesus. Gimana sih? Oh, berarti kalau Ibu Darmi nggak terlalu beda-beda dengan saya. Ada diri Bapa, ya. Terus menurut Ibu Darmi, ketika Yesus di surga, Bapa ada di mana? Ketika Yesus Bapak ada di itu bumi. kan, Bapak itu kan Ketika Yesus di bumi, Bapa itu ada di mana? di sorga dia, di tahta kerajaannya. Berarti Ilahi dia itu tidak kan tetap berada di surga. Ilahi itu di surga. Yang diturunkan itu firman-Nya, dirinya menjadi manusia agar bisa menghampiri manusia. Oh, berarti Bapa ada di surga, Yes. Yesus, Bapaknya di Yesus nggak ada begitu? Bu Darni, kalau pertanyaannya begini, dia akan membuang ayat Yohanes 4 ayat 24 itu lagi. Kalau pertanyaannya pelanggaran, Pak Jero pelanggaran dibawa dulu, silakan. Pak Jero sabar dulu ya. Tritunggal Saya yang bertanya lain begini, naik Bu ya. Darmi, saya ulangi ya. Ketika Bapa di surga, lalu Yesus ada di bumi, terus apakah Bapa tidak ada di bumi? Menyertai seluruh bumi ini, disertai, dituntun, dikuasai oleh. Kalau tidak ada Bapa itu, mana bisa manusia ini hidup? Oh. Makanya roh itu nafas Elohim diberikan kepada seluruh umat manusia agar bisa manusia itu hidup. Bayangkan berapa miliar manusia di muka bumi ini, di mana-mana ada rohnya Yesus- Bapa itu. Hanya Bapa di surga, doa Yesus bilang begitu. Iya, memang hanya Bapa di surga. Terus? Tapi kan dia kan kuasa, penguasa.
Dia mampu melakukan semuanya. Makanya Roh Kudus itu diberikan kepada seluruh manusia bermiliar-miliar di muka bumi ini. Itulah karena dia maha kuasa. Baru yang Dia di tetap bumi berada siapa di surga. Ibu? Yang di bumi siapa? Kalau Bapak Yang di di surga. bumi firman-Nya. Yang di bumi firman-Nya yang menjadi manusia. Oh, jadi Bapak nggak ada di surga. Tidak ada di bumi. Tidak ada di bumi, yes. Oh, firmannya. Oke, Ibu saya buka ya. Ibu buka Yeremia 23 ayat 24. Yeremia 23. Ayat 24. Yeremia 23 ayat. Ayat 24. Ya, aku catat dulu. Nanti Ya. di belajar. Ya, apa-apa. Kita harus Ya. terus belajar dan belajar. Oke, Yeremia. Ibu baca. Yeremia 23 ayat 24. Ya, silakan Ibu baca. Sahabat, ya, 23 ayat 24. Ya. 25, 24. 23-nya apa ya? Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. 24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Yes. Ya. Mau dimanapun aku sembunyi, Tuhan itu tahu. Jadi Ya, apapun dosa-dosa sebentar ya, Ibu, bisa ya, dia sabar. tahu. Nah itu. Ya, Iya, di situ kan dikatakan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Ya, berarti ketika Bapa di surga, Bapa juga ada di dalam Yesus. Makanya Yesus bilang, Bapa berdiam di dalam aku. Lalu yang jadi masalahnya, nah ini yang jadi masalah. Ya, orang kadang-kadang dong, Bapa di surga, Yesus di bumi. Ada bagi manusia itu beda dengan ada bagi Tuhan. Ada, saya ada di Ambon, saya tidak ada di Jakarta, tetapi Tuhan ada di Yesus, dia ada di mana-mana. Makanya yang tertulis dalam Yeremia 23 ayat 24 itu. Makanya Yesus bilang, Bapa berdiam di dalam aku. Roh itu, ya, jadi kalau berbicara Tuhan, itu ada dua. Yang pertama, Tuhan itu harus punya roh. Kenapa Tuhan harus punya roh? Karena Tuhan itu hidup. Kalau roh diciptakan, maka Tuhan pernah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu punya firman. Karena segala sesuatu dijadikan dengan firman. Kalau firman diciptakan, maka Tuhan tidak bisa menjadikan segala sesuatu. Makanya Yesus bilang, apa sebabnya kamu tidak dapat menangkap bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menerima firmanku. Itulah ucapan Yesus. Jadi ucapan Yesus adalah perkataan Tuhan. Ya, jadi makanya Yesus disebut firman yang hidup. Itu keyakinan Tunggal. Jadi hampir sama dengan Tritunggal, cuma Tunggal itu naik satu level ya, lebih kuat sedikit. Kalau Yesus only kayak Billy ini dia turun, makanya dia harus berdebat dengan Tritunggal. Billy lebih parah, Allahnya bisa dibunuh manusia. Itu kan sedeng namanya. Billy, kamu dengar itu, kamu lebih parah ya. Sekarang saya pamit dulu ya. Ya, silakan Billy dengan Dirndi. Siap guru. Nah, nanti kalau kalian dua bertobat segera bergabung dengan Tunggal ya. Kalau masih ngeyel-ngeyel ya tetap terpisah. Ya silakan Billy dengan Derni ya. Oke teman-teman, saya mau pamit dulu ya. Ada kegiatan. Bill, saya pamit dulu ya Bill ya. Siap Ketua. Oke, Pak Ya oke. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Aku pun mau makan loh sebenarnya. Jadi saya tertarik loh tadi Kak Dernian. Berarti Tuhan itu ada dua ya? Ada Tuhan yang ditombak dan ada Tuhan yang tidak ditombak. Betul nggak Kak Dernian? Ya Tuhan, ya kau juga Tuhan di rumahmu Billy. Penguasa kau di keluargamu. Berdalih lagi. Tapi kalau Yesus Tuhan juru selamat manusia. Ah itu dia. Oke. Kalau Bapak juru selamat Tuhan apa? Bapak itu keilahian Yesus itu, ilahi. Nah, dia kan Tuhan juga kan? Iya dong, Sang Firman Yesus. Iya, berarti ada dua Tuhan. Ada Tuhan juru selamat, ada Tuhan apa? Keilahian, betul? Bukan seperti Tuhan itu, mana? Ya, jadi Tuhan Yesus itu kan Firman Elohim itu turun ke bumi menjadi manusia. Kan di ini kan cerita ada Tuhan ditumbak dan ada Tuhan yang tidak ditumbak, betul? Bagaimana Bu Darni? Betul tidak? Nah, dong jawaban.
Setuju nggak Bu Darni? Simamora, bukan Simamora yang mau menjawab. Jadi penasaran loh saya, ternyata Bukan ada seperti Tuhan itu kan ada dua gimana? Tuhan yang ditombak. Kan Billy yang mengatakan seperti itu. Loh, kan Kalau ada kami Trinitas, Allah itu nggak bisa ditombak. Betul, ada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah, betul? Dia firman Allah. Loh, Tuhan Yesus itu Tuhan dan Allah atau itu, bukan? Yesus itu di bumi bukan Bapa, bukan. Yesus di bumi itu firman Bapa menjadi manusia. Itu aku nggak bisa menjawab apa yang mau kau bawa karena berbeda. Kita nggak bisa semua menjawab pertanyaan yang nggak sesuai dengan Alkitab. Kemana sih Billy? Oke kan Dito, saya buka data ya. Saya ganti akun. Oke, boleh. Ya, memang harus pakai Sebelum data apa sih. kan? Sebelum dia buka, aku bilang seperti ini dulu. Kalau Tuhan Trinitas itu Esa. Nah, ini Yohanes 20 ayat 28. Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," betul? Ya, betul. Thomas ini dalam keadaan sadar atau tidak kira-kira dia menyatakan ini? Atau dia salah? Keadaan sadar lah. Ya, berarti Tuhan Yesus itu Allah bukan? Ya Tuhanku dan Allahku, katanya. Iya, jadi Tuhan Yesus Allah bukan? Ya pada saat itu Thomas mengatakan seperti itu ucapannya. Ya berarti dia Allah atau bukan yang saya tanya? Ya menurut Thomas ya seperti itu. Oh berarti dia hanya berseru, terkejut dia. Ya Tuhan. Oh terkejut. Gitu. Lalu kalau dia terkejut, lalu kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Dia terkejut? Iya, apa rupanya yang salah di situ? Oh jadi dia terkejut bukan karena Yesus adalah Tuhan dan Allah. Iya dia kan terkejut karena pada saat itu dia mengatakan seperti itu. Saya buka lagi ya. Apa lagi? Ada lagi? Ini sebentar. Yohanes 8 ayat 24. Ya, sebentar Bu Darni. Ini kadang teman-teman Tritunggal itu kalau dibawakan dalil itu tidak mengakui bahwa itu terkejut. Ini sekarang Bu Darni mengakui itu terkejut. Itu gimana ini jadinya? Tergantung musuh. Iya. Tolong dimengerti. Jadi kalau yang lawannya Oneness itu jadi ikut-ikutan terkejut, begitu? Betul. Oke. Jadi di sini, "Cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya," kata Tuhan Yesus, ya, melainkan percayalah. Nah, apa yang membuat Thomas ini terkejut? Lalu berteriak, "Ya Tuhanku dan Allahku." Apa yang membuat? Apa karena dia mempunyai penyakit jantung atau apa? Thomas itu terkejut begitu dilihatnya. Hantu, akan gitu. Tapi datang Yesus. Ini nggak ada cerita hantu ini. Sebentar, mendekatlah kau Thomas. Masukkanlah jarimu, katanya. Baru dia percaya bahwasanya itu Yesus. Loh, kenapa terkejutnya ke belakangan? Seharusnya terkejut dulu. Kan ini kan dia sudah dekat. Lalu Tuhan Yesus, dia mendengar Tuhan Yesus katakan apa? "Cucukkanlah ke dalam lambungku," di mana dia terkejut. Bu Darni yang terkejut membaca ayat ini, bukan Thomas. Udah sering aku dengar itu. Masa orang Kristen nggak tahu ayat ini? Tahu dong. Lah, di mana Thomas terkejut, Bu Darni? Ya terkejut kalau dia melihat Yesus hidup kembali. Loh, ini kan dia sudah bicara dengan Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus. Tapi dia masih heran loh. Ibaratnya dia dikiranya hantu. Loh, di mana di sini dia adalah hantu? Jangan-jangan Bu Darni yang hantunya. Pada saat itu kan mereka mengira Yesus itu hantu. Ya, kan ada ayatnya. Kata mana yang membuat Bu Darni berasumsi dia terkejut? Ya, terkejut dong. Tadinya sudah dikubur, udah dimasukkan ke dalam ini gua. Kan sudah bicara, Kok bisa masukkanlah hidup? tanganmu. Kan gitu. Oke, saya ambil. Heran lah, ibaratnya heran. Terkejut, heran kan hampir sama. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi murah hati. Makanya datang Yesus. Murah hati. Sini kau Thomas. Mendekatlah, masukkanlah jarimu ke jariku ini. Kan katanya.
dimasukkan, baru percayalah dia. Oh ternyata ini adalah ini Bro Murati mau menggantikan Bililin dulu atau gimana nih? Ini ayat ini saya masih bertanya-tanya. Apakah menurut Bu Darmi ini benar ayatnya? Sebentar. Bro Murati, ini lagi sessionnya Bang Billy dengan Bu Darmi. Jadi saya sudah berkali-kali loh Murati katakan kepada kalian, kalau lagi bicara satu babak boleh kau sambung, tapi masih dalam babak yang sama. Berarti kalian harus belajar sama Islam cara debat. Kenapa dipindah lagi? Kan begitu. Ya, sabar dulu ya, saya bilang Murati berkali-kali. Nanti gantian. Oke, lanjut Bang Billy. Kecuali kalau kamu memperkuat statement saya boleh Murati. Belajarlah untuk begitu. Billy. Jangan. Oh Billy. Dan aku juga percaya Billy. Dan aku juga percaya Billy. Nanti kelak di akhir zaman yang menghakimi manusia adalah Yesus. Yesus itu. Iya. Ibu Darni nggak percaya nggak seperti yang Thomas katakan Tuhan dan Allahku? Percaya, kan ada tertulis. Percaya. Berarti Tuhan Yesus adalah Allah yang tertumbak, Bapa adalah Allah yang tidak tertumbak, betul? Enggak begitu juga. Loh. Ya, tunggu ya. Jawab Thomas. Ya Tuhan dan Allahku. Nah Thomas itu iya berarti. Thomas mengira bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Iya. Padahal dia bukan Tuhan dan Allah. Kalau original teksnya juga gini, Billy. Oh, teks original jangan kau masuk lebih jelas lagi. Oh, gitu. Terus apalagi mau? Jadi percaya tidak ada dua Allah. Ada yang ditumbak, ada yang satu tidak tertumbak. Enggak percaya. Enggak percaya dua Allah. Kok bagaimana sih? Satu Allah itu Billy. Ada yang tertumbak dan apakah Allah yang tertumbak dengan Allah yang tidak tertumbak itu adalah dua Allah yang sama atau beda? Allah yang tak tertombak itu yang tak bisa dihampiri manusia. Yang tertombak itu yang datang sebagai manusia. Itu dia. Ya, berarti ada berapa Allah? Satu Allah. Bodrex. Terserah lu. Aku nggak pening. Aku enak. Aku santai aja. Aduh, lanjut aja lah Murati. Saya turun dulu. Saya turun dulu. Terima kasih. Oke. Lanjut Murati dengan Bu Darni. Yuk. Murati apa? Trinitas, Oneness, Islam? Iya, saya sesuai firman Tuhan aja, Bu. Iya, apa? Finomat ada apanya yang sudah dikanonkan begini gitu. Ini dalil yang saya bawa, Ibu. Jawab dulu. Itu Murhati Islam, Oneness, Tritunggal. Kristen. Iya, apa dia? Kristen Protestan, Bu. Berarti Tritunggal ya? Ah, mana ada Tritunggal Protestan, Katolik yang Tritunggal. Dia tanya dulu supaya jangan apa. Kalau Kristen sama langsung dilanjutkan Bro Murhati, silakan. Ini saya tidak mau memperbahaskan doktrin Bu Darmi, cuman ini firman Tuhan, bagaimana Bu Darmi menanggapinya gitu loh. Di sini dikatakan Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu berdoa, ia sangat ketakutan. Iya. Gimana kira-kira Tuhan Yesusnya Bu Darmi, apakah dia ketakutan atau tidak? Kan ada tertulis di situ, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh, kan gitu. Oke. Ya, dia kan sebagai manusia sewaktu dia berdoa itu. Iya, tapi di sini dia di bumi. Dikatakan Bu Darmi, dia tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Bagaimana itu? Nyambung nggak kira-kira? Siapa Tuhan Yesus? Di mana ada ayatnya? Tuhan Yesus tidak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi dia kok ketakutan. Ini ayatnya. Ada ayatnya itu. Ada ayatnya mana? Coba. Berapa itu? Biar ku catat. Apa? Ayatnya apa itu? Matius apa itu? Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Roh ketakutan melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Oleh karena itu janganlah dibuat malu akan itu ayat berapa sekarang?
Ini Biar ayatnya bukuku artinya apa? di Timotius. Maksud saya argumentasinya di sini Yesus tadi kan ketakutan. Nah, tapi dia tidak memberikan roh ketakutan. Gimana itu, Bu? Cocok nggak korelasinya? Maaf saya potong. Murahati, enggak gini nah, Murahati maksudnya minta ibu itu datanya itu di mana? Iya, dalilnya ini di mana itu? Ya, supaya bisa dibaca, diperjelas, dilihat. Dan biar ku ambil bukuku yang lain apa arti ayat itu? Ya, di mana Timotius di mana Murahati? Ntar. Gitu. Arti ayat berapa itu? Sebab Elohim tidak memberikan. Kok nggak bisa dibaca? Itu sudah tertera di situ apanya? Bentar. Kan tinggal di atas itu ayatnya. Kok lama banget? Ini dia pakai picture screenshot Bu Darni, bukan kamera. Sabar dulu ya, sabar ya. Timotius, kalau nomornya nomor 7 tuh, ayatnya ayat 7. Timotius 7, 8. Nah, tinggal pasalnya. Timotius 7. Timotius berapa? Enggak, itu nomor ayatnya. 1 Timotius apa 2 Timotius atau berapa? Ya, Atau satu si Timotius kayaknya, ntar ya. Atau mungkin minta bantuan Abuya boleh dibuka dulu Abuya. Abuya mungkin mau bacain, mau cariin di mana gitu kan. Ini kan hari ini kok nggak sembuh-sembuh. Ini firman Tuhan ini dikatakan di dalam Daniel, buku Daniel, akan diselidiki terus sampai akhir zaman, ya. Jangan salah, sampai akhir zaman ini diselidiki semua orang. Di mana ada yang ngetik sembuh-sembuh? Emang sakit apa? Nggak ada yang sakit kok kalian. Oten kok nggak sembuh-sembuh ya katanya. Gimana? Nggak ada. Jangan hiraukan yang di bawah ya. Kita diskusi edukasi gitu ya. Oke. 2 Timotius pasal 1 nomor 7. Wah itu. Oh, 2 Timotius. Silakan dibaca. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Pasal 1 nomor 7 ya. Betul. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Emang luar biasa ya memang. Karena Allah memberi kepada kita bukan roh. Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat ini mengandung pesan bahwa Allah memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban kepada manusia, bukan roh ketakutan. Ayat ini juga dapat diartikan sebagai Allah memberikan Roh Kudus yang diam di dalam manusia, roh kasih yang memanggil manusia untuk memiliki watak dan sikap yang mencerminkan karakter Kristus. Kasih adalah tindakan, bukan sekedar perasaan atau emosi. Nah, itu dia ya, berarti itu ayat itu mengandung pesan bahwa Allah memberikan kekuatan kasih dan ketertiban pada manusia, bukan roh ketakutan. Iya, jadi Tuhan atau Allah itu memberikan kita bukan roh ketakutan. Lalu kok yang memberi kok ketakutan? Cocok nggak kira-kira? Ya, kalau menurutku itu tadi, karena dia kan sebagai manusia, tentu yang dihadapi di depan itu karena mau disalib, dia tentu datang kepada Elohim, datang kepada keilahian itu berdoa. Jadi manusia itu juga, tunggu dulu,
Jadi di situ juga memberikan teladan kepada manusia agar kita juga walaupun apa di hadapan kita masalah, kita harus tetap berdoa kepada Elohim. Ya memang kita harus merasa takut di hadapan kita banyak masalah. Kita tentu takut untuk menghadapi semua. Tapi walaupun seperti itu masalah terpampar di hadapan kita, tetap kita datang kepada Tuhan berdoa. Itu maksudnya di situ. Itu dia. Berarti manusianya Yesusnya Bu Darmi ketakutan gitu. Ya nggak apa-apa karena di dalam itu kan memang dia manusia. Itu juga membuat teladan kan selalu aku bilang. Itu supaya Berarti juga manusia. lebih hebat dong manusia daripada manusianya Tuhannya Bu Darmi. Bukan. Karena manusia itu tidak mempunyai roh ketakutan dan tidak pernah ketakutan manusia itu. Kenapa manusia Tuhannya Yesus Bu Darmi kok ketakutan gitu loh, pertanyaannya seperti itu. Kenapa? Iya. Karena kadang ada makna yang tertentu di balik itu semua apa yang sebentar Bu Darmi. Ini supaya nggak muncul nanti jadi framing di mana ada data kalau Yesus itu ketakutan. Silakan Pak Murati, boleh ditunjukkan datanya. Dan Bu, silakan. Mantap. Jadi poinnya ada Tuhan ketakutan, sementara yang di situ ada Tuhan yang tidak memberikan roh ketakutan, begitu ya. Tuh Bu Darmi. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Oh, Lukas ini ya, di Lukas ya. Lukas 22:43 itu. Kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah. Nah, itu dia. Jadi Tuhan kan Allah Elohim tidak memberikan roh ketakutan. Tetapi di sini kenapa seperti itu? Ada lagi artinya supaya manusia juga menghadapi segala masalah, tetap kita datang kepada Elohim, gitu. Itu maknanya itu. Jadi di sini Tuhan ketakutan itu dia nggak posisi Elohim, dia nggak posisi Allah dia di sini. Posisi sebagai manusia itu. Berubah-ubah Allah ya. turun ke bumi, nggak bisa. Berarti dia nggak posisi Allah nih, Yesus ini pas Enggak di sini. dong. Ini posisi sebagai manusia, datang sebagai manusia. Oh iya, kemanusiaan. Menjadi manusia, itu dia. Posisi Yesus di sini bukan Allah, posisi Yesus di sini manusia, dan manusianya Tuhan Yesusnya Bu Darmi di sini ketakutan, begitu. Iya, yang datang sebagai manusia itu posisinya di situ ketakutan, itu dia. Padahal roh yang diberikan kepada Bu Darmi itu bukan roh ketakutan. Berarti lebih hebat Bu Darmi daripada manusianya Yesus ini gitu loh, ketakutan. Tapi kan bisa aja aku ini menolak, tetap aku masih merasa ketakutan. Kalau Tuhan itu selalu memberi roh tak ketakutan, selalu diberikan kita ketegaran, itu maksudnya. Tetapi aku tidak menerima itu. Aku masih juga tetap ketakutan. Kalau Tuhan dari Elohim tetap memberikan roh yang kuat, itu dia. Sebentar deh. Itu maksudnya. Bang Muradi coba. Bu Darmi, ini dalam konteks Lukas 22 ini, itu kan malaikat menampakkan diri kepada Yesus. Berarti pada posisi itu Yesus bukan Tuhan tuh. Sebagai manusia, dia gelarnya kan Tuhan. Posisi Yesus tetap gelarnya Tuhan, tapi kan waktu dia ketakutan posisinya sebagai manusia. Iya. Lukas 2:11 salah dong, Lukas 2:11. Enggak salah, itu benar itu. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya Yesus untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kan sebagai manusia kita ini kan diberikan dong kekuatan dari malaikat. Nah, lalu kita selalu dituntun kan begitu. Ia sangat ketakutan. Nah, sebagai manusia, ia sangat ketakutan pada saat itu dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluh seperti titik darah. Nah, kita juga seperti itu. Walaupun ada di hadapan kita banyak rintangan, masalah. Iya, maksudnya Bu Darmi bilang, itu dia. berarti Bu Darmi bilang manusianya Yesus itu ketakutan gitu ya? Iya, betul. Waduh. Memang dia kan datang sebagai manusia. Makanya ada ayat 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat atau antikristus. Bang Murahati, coba tanya Bang Murahati, manusianya Yesus ini Tuhan atau bukan? Itulah yang saya habis pikirkan. Apakah manusianya Yesus ini
kok bisa ketakutan gitu? Apakah manusia Yesusnya ini itu bukan Tuhan atau Allah? Kenapa kok bisa ketakutan? Gitu sih pertanyaan saya. Tapi Bu Narmi ini katakan itu hanya sebatas posisi kemanusiaannya. Yes. Dia membatasi nih sebatas kemanusiaannya. Berarti ketuhanannya, kealahannya itu tidak ada pada posisi di situ, tidak ada on off gitu loh, on off teman-teman. Ya berarti Kealahannya memang nggak ada di situ. berarti terbatas ya, bukan tidak terbatas ya. Karena yang membatasi itu tadi kemanusiaannya itu, betul ya? Iya, off di situ. Tuhannya off. Allahnya off di situ. Jadi dia ketakutan karena off, semua off, hanya kemanusiaannya aja gitu yang ketakutan. Dan kedatangannya di Yesus ke bumi kan banyak itu maknanya banyak di sana. Contoh seperti iblis membawa ke bukit digodai. Nah sama seperti kita, kalau kita banyak godaan yang ada kita hadapi di depan kita, kita jangan mau, kita lawan iblis itu. Nah begitulah makna dari Yesus digoda di bukit itu. Ada semua maknanya. Berarti Yesus nggak punya roh yang berani gitu. Yesus itu diberi roh ketakutan begitu ya, Yesus itu ya. Iya kan datang dari sebagai manusia. Ini kan gini, kita ini manusia diberi roh yang tidak ketakutan. Nah, sama nggak roh yang diberikan kepada manusia Yesus itu? Apakah roh yang diberikan kepada manusia Yesus itu roh ketakutan sehingga dia ketakutan? Atau bagaimana? Berbedakah rohnya? Atau sama roh yang diberikan kepada Yesus dengan kepada Bu Darmi? Atau berbeda? Udah? Itulah jawabanku karena udah berulang-ulang ya kan. Ya Miracle mau ngomong, silakan. Jadi gini ya. Jadi jawabanku terakhir. Nah roh ketakutan itu kenapa ada di dalam Yesus? Karena dia masih sebagai manusia di bumi ini, gitu. Dah. Yes. Gelarnya tetap Tuhan. Dia kan sudah memang disebutkan Tuhan oleh malaikat pesuruh Elohim, supaya Maria itu atau para gembala itu mengenal bahwasanya Yesus itu Tuhan. Makanya mereka mau datang untuk menyembah Yesus itu pada masih bayi, ya. Itu sekarang gini deh. Kalau Bu Darmi tidak salah, Bu Darmi maju ke depan untuk membela yang benar. Apakah Bu Darmi takut? Enggak akan bakal takut kan? Nah, ini Yesus dikasih roh apa kok bisa dia ketakutan nih menghadapi suatu permasalahan? Dia diberi roh apa ini? Padahal Bu Darmi tadi diberikan roh keberanian, bukan roh ketakutan. Apakah berbeda roh yang di dalam Yesus kepada Bu Darmi yang diberikan atau sama? Ya, sama. Loh kenapa kok manusianya Yesus ketakutan? Kalau rohnya itu bukan roh keberanian yang diberikan, kenapa dia ketakutan? Menghadapi masalah. Itulah karena Yesus datang sebagai manusia. Jadi roh ketakutan itu lapar, haus, marah. Berarti pada saat ini berarti terlalu jauh. Berarti begini, kenapa Yesus itu tidak mengetahui hari kiamat? Di situ saja. Coba. Oke, jawab ya. Coba dijawab. Kenapa Yesus tidak mengetahui? Coba. Sewaktu dia Kenapa Yesus berbicara, tidak mengetahui hari kiamat? Iya, Coba. dengar biar ku Di situ jawab. saja, tahu saya jauh-jauh. Iya, oke. Nah, kenapa Yesus Kalau tidak Tritunggal mengetahui? pasti paham, tahu itu jawabannya. Iya, jawablah. Aku ya. Nah, Ya, sewaktu kamu saya tanya, saya mau kasih permohonan. Kenapa Yesus sudah tahu hari Bang kiamat? Coba kamu Miracle. jawab dulu. Bang Miracle monitor dulu, sabar dulu, jangan langsung main masuk aja. Tenang dulu, satu-satu. Di sini saya mau cari poinnya begini teman-teman. Di ayat ini kan Yesus diberikan roh ketakutan. Nah, kepada Bu Darmi kok enggak? Berarti ada dua roh ini. Betul nggak Bu Darmi? satunya roh diberikan. Lalu kenapa Yesus ketakutan? Nah, Ya kan udah dibilang sebagai manusia dia ketakutan. Kalau pemberian Allah itu tetap kekuatan yang diberikan kepada manusia. Gitu. itu kan kontradiksi ke kita ini
Tuhan tidak memberi roh yang ketakutan. Berarti kita tidak pernah ketakutan gitu loh. Lalu kenapa Yesus ketakutan? Berarti dia diberi roh ketakutan. Berarti roh yang berbeda ini gitu. Contoh, Yesus kan Tuhan Elohim kan memberikan kepada manusia ini roh kekuatan, ya kan? Roh keberanian. Iya, keberanian. Tetapi kenapa aku masih ada takut? Karena aku disujukan kepada seluruh masalah-masalah yang ada di hadapanku. Nah, kalau aku takut, berarti aku lemah. Jadi tujuan hidupku itu pasti tidak akan sampai, kan seperti itu. Nah, Tuhan kan sudah memberikan kekuatan. Jadi aku harus tegar menghadapi kehidupan zaman ini. Maka aku akan berdiri tegak. Nah, itu dia perbedaannya. Kan gitu. Begitulah Yesus sewaktu sebagai manusia. Dia merasa ketakutan, lapar, haus, marah. Begitu juga nanti manusia semuanya. Jadi semua makna yang dilakukan Yesus sewaktu datang sebagai manusia di bumi ini sama seperti manusia sekarang untuk mengalaminya. Itu saya. Tapi kalau saya, Bu Darmi, saya tidak terima Yesus saya itu ketakutan. Ya, terserahlah. Bisa saya menjawab, Murhati? Bisa saya gantian? Sebentar, sedikit lagi. Saya mau jelaskan ke Bu Darmi. Saya sama Murhati aja ya. Izinkan saya sebentar aja. Sebentar. Kalau saya, Bu Darmi, saya tidak mau Yesus saya ketakutan. Baik saya memakai kalimat seperti ini, diksi seperti ini. Besarkan dulu, host. Maksudnya ehad. Nah, tuh Bu Darmi. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi tidak ada saya mau memakai diksi Yesus saya itu ketakutan, Bu Darmi. Setuju nggak dengan diksi seperti ini, Bu Darmi? Sedikit lagi ya, Mirakel ya. Bentar. Ya. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Dan peluhnya menjadi iya, betul. Setuju dengan diksi seperti ini? Iya, setuju. Nah, ya udah teman-teman, berarti Bu Darmi udah ikut saya nih ya. Betul nggak teman-teman? Apanya? Diksinya. Oke, saya. Bu Darmi izin saya gantian Bu Darmi. Oke, silakan. Iya, lanjut Mirakel, lanjut. Izin dulu Silakan, Bang Mirakel. Jadi Bu Darmi, aku sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Abu. Iya, buat teman-teman, ini akunnya Ustadz Abu ya baru, jadi minta tolong di follow ya, soalnya Oke, siap. Ya. Oke. Ya, silakan Bang Mirakel. Iya, silakan Bang Mirakel mau tanya apa? Ya, kita santai aja Murhati. Jadi begini, saya kembali ke tadi. Kenapa Yesus itu masih merasa takut? Karena dia memposisikan dirinya sebagai manusia. Kan ayatnya sudah jelas di situ. Dari Yohanes 1 sampai Yohanes 1:14. Nah, dia manusia memang Yesus, tetapi dia tidak membiarkan itu ketakutan itu berlarut-larut ataupun menguasai dirinya, tidak. Tidak, Murhati. Kenapa Yesus tidak mengetahui hari kiamat? Kalau memang dengan narasi kamu, kalau memang dia itu adalah Allah, kan begitu. Saya kasih analogi seperti itu. Yesus itu Kan dia Bapa. berkata, Makanya dia tahu akhir zaman. Gimana sih lo? Kenapa dia tidak mengetahui hari kiamat? Kan dia anak tidak tahu. Nah, Bapak yang tahu. Bapak yang tahu. Nah, berarti yang tahu. Kalau korelasinya, kalau Yesus bukan Yesus bukan Bapa, dia nggak tahu akhir zaman gitu loh. Jawabannya begitu. Tapi kalau Yesus adalah Bapa, dia tahu akhir zaman. Dia tidak gitu tahu? Loh. Karena kenapa dia tidak tahu? Hanya Bapa yang tahu, hanya Elohim yang tahu. Kenapa? Karena dia firman tadi yang nujul ke dunia itu menjadi manusia, karena pemahaman manusia, dia bersifat manusia, makanya dia tidak tahu tentang hari kiamat. Kalau dia di posisi Allah, dia pasti tahu. Begitu Murhati. Nah, makanya kan gue bilang, kalau kamu menolak Yesus bukan Allah, kalau kamu menolak Yesus bukan Bapa, dia nggak akan tahu akhir zaman. Tapi saya tidak menolak itu. Yesus adalah Bapa itu. Yesus adalah Tuhan dan Elohim itu. Makanya dia tahu akhir zaman. Begitu jawabannya.
begini murah hati. Yesus kan sudah berkata, hanya Bapalah yang tahu. Hanya Bapalah yang tahu. Artinya hanya Sang Allah itu yang tahu. Saya sebagai anak, saya belum tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Karena dia firman tadi ini nujul ke dunia menjadi manusia, memposisikan diri sebagai manusia, makanya dia tidak tahu. Kalau dia bilang saya tahu hari kiamat, penggenapan itu, nubuatan itu tidak akan tergenapi. Kan begitu murah hati. Masa kamu tahu hari-hari baca Alkitab? Berarti menurutmu Yesus bukan Bapa? Yesus bukan Allah Bapa. Bukan. Jangan bilang menurut kamu Mirakel Yesus itu bukan Bapa. Menurut saya Yesus itu bukan Allah Bapa, tapi dia satu dengan Allah Bapa. Karena di Yohanes 1 berkata, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Jangan ketawa murah hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara muslim. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat buat pagi. teman-teman Itu murah Kristen. hati. Pagi Izin saya bicara 1 menit, boleh ya? 3 menit pun boleh, silakan. Enggak, ini 1 menit. Silakan. Jadi Al-Quran mengkonfirmasi tentang adanya 2 golongan di dalam kekristenan. Tapi yang menarik di sini, kita berbicara mana yang lebih awal, mana yang belakangan. Nah, antara Wanes dan Tritunggal, Al-Quran mengkonfirmasi mana yang lebih dulu. Yang lebih dulu eksis. Murah hati belum tahu kan? Belum tahu, dari Al-Quran saya nggak pernah baca Al-Quran. Oke. Al-Maidah 72. Buka datanya. Al-Maidah 72 mengatakan, ya sebentar. Al-Maidah 72 dan Al-Maidah 73. Ada yang bisa buka datanya coba. Mana tahu nanti Bang Abu ini ngadi-ngadi kan kata orang. Halo? Nggak enak. Oke, saya bacakan ya. Teman-teman yang muslim bisa lihat, teman-teman dari Kristen juga bisa lihat. Apapun narasi yang disampaikan di Al-Quran, dua-duanya antara oneness ataupun Tritunggal, bagi iman kami itu adalah sebuah kekafiran. Tapi yang poinnya bukan di situ yang saya mau sampaikan. Dikatakan dalam Al-Quran di ayat yang 72, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu Al-Masih putra Maryam. Ini merujuk ke siapa? Ke murah hati, bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, uniknya Allah menyampaikan ini dalam Al-Quran lebih dulu. Lalu di ayat 73-nya, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Nah, telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam Al-Quran mengkonfirmasi ada orang-orang yang sebelumnya mengatakan Isa Al-Masih itu Allah, Wanes. Lalu kemudian ada yang berikutnya mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari 3, Tritunggal. Nah, dalam hal ini Wanes lebih dulu dikonfirmasi dibanding Tritunggal. Jadi yang lebih dulu eksis menurut Al-Quran. Al-Quran kan datang belakangan. Jadi dia menceritakan yang sudah berlalu. Nah, ketika ada urutannya di sini, berarti lebih dulu mana, yang belakangan siapa? Betul nggak? Betul. Setuju. Nah, Masya Allah. Berarti murah hati. Wanes lebih dulu yang terkonfirmasi di dalam Al-Quran. Baru berikutnya Tritunggal. Iya, jadi tentang pengakuan dari Bang Abu yang duluan ada itu adalah pemahaman Wanes yang mengatakan Yesus itu adalah Elohim, kan begitu. Betul. Baru yang terkemudian itu Tritunggal. Selalu menentang pemahaman Wanes, begitu ya. Betul. Nah, di sini kita mau bahas pemahaman Kristen yang kemudian yaitu Tritunggal yang menyatakan Bapa is not anak. Anak is not Roh Kudus. Nah, di sini sangat sering keganjalan dalam penjelasan saudara kita Tritunggal
yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Bukan Allah Bapa. Lalu Sabar. Muradi, isi setuju nggak pengertian narasi seperti Al-Quran? Bahwa yang lebih dulu disebutkan dalam Al-Quran di Al-Maidah 72 adalah Wanes. 73 baru Tritunggal. Anda setuju nggak dengan narasi Al-Quran? Ya, kalau Anda mengiyakan seperti itu, ya kita terima kan begitu. Nah, tapi kan kita tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Dari awalnya, dari kekekalan itu, dari Alfa dan Omega itu, dia memang Allah itu, gitu loh. Dia memang Elohim itu, gitu loh. Nah, jadi kalau dia Elohim itu, dia tidak akan mungkin tidak tahu akhir zaman, gitu loh. Murah hati, tidak ada orang Tritunggal mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Lalu Tidak kenapa? ada orang Tritunggal Lalu bodoh kenapa? itu yang orang Tritunggal bodoh kita mengaku Yesus itu bukan Allah. Loh, Yesus Siapa? itu Saya mau tanya orang Tritunggal di TikTok ini. Tritunggal itu mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Potong lidah saya. Firman yang menjadi manusia, makanya Lalu? kamu baca di Yohanes 1 ayat 1. Kamu potong di ayat 1, kamu langsung ke ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dan Allah, dan firman itu adalah apa? Jadi Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Kamu pahami dulu kalimat ini gitu loh. Makanya kan di Yohanes 1 ayat 1 sudah jelas mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau firman yang menjadi manusia, berarti penolakan Tritunggal is not ini, berarti Yesus bukan Allah. Setuju atau belum? Enggak setuju. Enggak setuju. Itu kan Berarti perkataanmu. Berarti Yesus Nggak salah nih. setuju. Tritunggal mengatakan Ya, Yesus bukan Allah. Bagian Gimana dari sih? Allah, sesuatu yang keluar dari Allah adalah Allah. Makanya Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 42, aku datang, aku keluar dan datang dari Allah. Ya, Kamu Yesus paham di itu? sini kan dikatakan Kalau anak. begini, kalau kamu mengaku Allah adalah Bapamu, artinya berarti kamu harus mengasihi aku. Karena aku keluar dan datang dari Allah. Itu jelas. Iya. Sekarang Terus Yesus kamu mau ini menentang itu isi Alkitab. Yesus ini kan bukan Allah yang menjadi manusia, tapi firman yang menjadi manusia. Jadi kamu harus Firman Allah mengikuti yang menjadi manusia, sang logos itu. Iya, kamu harus mengikuti konsep Tritunggal ini gitu loh. Kalau kamu Tritunggal, Mirakel. Kalau enggak, kamu itu bidatnya Tritunggal lagi nih. Gitu loh. Loh, dari mana? Siapa mengatakan saya bidatnya Tritunggal? Coba kasih tahu Tritunggal yang di dalam TikTok mengatakan saya bidatnya Tritunggal. Loh, kalau kamu mengatakan Yesus itu adalah Allah, itu akan menjadi bidat Tritunggal. Yesus itu bagian dari Allah, makanya disebut anak Allah, firman Allah yang hidup. Baik, itu Alkitab sudah menjelaskan itu. Kenapa kamu harus ubah-ubah itu? Kalian ini tidak bisa ubah isi yang tertulis. Tanya dulu Bambang Nursena. Tanya dulu Mirakel Bambang Nursena. Tanya ke dia, apakah Yesus itu Allah? Saya tidak belajar sama Bambang Nursena. Ngapain sama Bambang Nursena? Itu neneknya Tritunggal itu. Kau harus berguru ke dia. Sebentar Murahati dan Mirakel, sebentar. Dengar suara saya ya. Ini pemahaman Pak Miracle apakah sama dengan Tritunggal yang lain, karena hanya menempatkan yaitu Yesus adalah Allah kan gitu. Sementara Bro Murahati ini kalau yang menyebut Yesus itu Allah yaitu Yesus Bapa itu sendiri kan gitu ya. Betul. Nah, maka kita perlu konsilikan lagi. Bu Darni monitor. Oke.